Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Meski begitu, Expanse King tetaplah seorang teladan meskipun ia baru berada di level era awal. Setelah teriakannya, meski tubuhnya dihancurkan oleh lonceng gunung, kepalanya masih utuh. Ada retakan mengerikan di kepalanya, membuatnya tampak seolah-olah akan pecah kapan saja, tapi dia masih bertahan. Bagi seorang teladan, selama takdir aslinya masih ada, dia tidak akan bisa mati. Kepala itu mencoba berbalik dan melarikan diri. Jika dia tetap mengalami luka yang begitu parah, dia pasti akan mati di tempat ini. Kemana kamu bisa lari? Kecepatan Li Qiye langsung mencapai puncaknya dan dengan cepat mencapai kepala raja. Paragon era awal tidak segera fisik abadi Li Qiye yang melonjak, belum lagi teladannya terluka parah. Meletus. Kepalanya menerima pukulan keras dari Li Qiye. Bahkan jika dia lebih kuat, kepala yang sudah merebut kembali itu melepaskan seluruh isinya karena pukulan dari Hell Suppressing Godly Physique. Rekaman otaknya berceceran di mana-mana. Terlebih lagi, kepalanya diremukkan oleh kaki Li Qiye, namun dia masih hidup. Junior, jangan melangkah terlalu jauh. Expanse King pada dasarnya sudah setengah mati. Dia tidak bisa menahan diri agar tidak gemetar di dalam. Dia tidak pernah membayangkan seperti dia akan berakhir dalam keadaan tragis secepat ini. Dia sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa Li Qiye memiliki harta karun yang tak terpecahkan, dia tidak akan seberani itu. Penonton dari jauh pun terguncang. Meskipun tidak ada yang bisa mengenali lonceng gunung, itu tetap merupakan artefak yang menakutkan meskipun itu bukan harta karun kerajaan yang sebenarnya. Seseorang di dekatnya, tidak heran kenapa dia bisa bertindak begitu sombong. Jadi dia memiliki harta yang kuat ini sebagai kartu asnya. Bahkan keturunan dari garis keturunan kekuasaan belum tentu memiliki harta setingkat kaisar, apalagi junior tanpa sekte. Tidak peduli siapa mereka, termasuk paragon biasa, mereka akan sangat waspada terhadap harta karun kekuasaan atau sesuatu yang levelnya sama. Kecuali mereka memiliki senjata serupa, bahkan seorang teladan pun mungkin tidak memiliki keuntungan besar dalam konfrontasi langsung. Meskipun Expanse King adalah seorang teladan, dia hanyalah paragon era awal yang baru. Pada awalnya, dia terlalu ceroboh dan berpikir bahwa dia bisa dengan mudah menangkap Li Qiye. Dia tidak menyangka bahwa Li Qiye akan memulai dengan senjata tingkat kaisar dan langsung menyebarkannya hingga berkeping-keping. Terlalu jauh, Li Qiye dengan riang berkata, saya paling suka mendengar kata-kata ini. Karena kamu bilang aku sudah bertindak terlalu jauh, baiklah, aku akan memberikan kesempatan sekarang. Serahkan semua hartamu lalu gantungkan kepalamu di puncak tertinggi kota alkimia. Hanya dengan begitu aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, aku akan mencap kepala anjingmu, tidak, kepala ikan menjadi pasta. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Bagaimanapun juga, Expanse King tetaplah seorang raja dan teladan. Bagaimana dia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Saat ini, kepalanya terbuka kembali dan fondasinya meletus. Nasib sebenarnya mulai berkobar. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri dan membawa Li Qiye bersamanya. Ledakan. Terjadi ledakan yang menggelegar. Ketika suatu prinsip-prinsip Dao dan takdir yang sebenarnya, kekuatan yang dihasilkan memiliki kekuatan absolut. Akibat ledakan tersebut, segala sesuatu dalam radius 1000 mil hancur seperti kaca. Sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul dan struktur ruang waktu menjadi kacau. Terutama di tempat Li Qiye berdiri. Segala sesuatu di sini bisa hancur menjadi ketiadaan. Meletus. Sial bagi raja. 5 pintu perunggu muncul di sekitar Li Qiye di tengah ledakan yang mengerikan ini. Pentagate melindunginya dan memblokir ledakan mengerikan ini. Penghancuran diri seorang teladan menyebabkan dampak buruk yang mencakup 10.000 juta. Banyak penonton yang terpesona setelahnya karena mereka tidak dapat menahan kekuatan tersebut. Ledakan. Dalam sekejap mata, tanah tiba-tiba terbelah. Sebuah bayangan besar menjulang dari tanah. Ini adalah monster yang sangat besar. Benda yang keluar dari tanah membuka mulutnya untuk mencari kabut beracun dalam jumlah tak terbatas yang memenuhi seluruh area. Terlebih lagi, Li Qiye adalah targetnya, jadi dia langsung tenggelam di dalamnya. Ular gelap.
Raja Iblis berteriak dari kejauhan. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melarikan diri setelah melihat dengan jelas makhluk besar yang muncul dari tanah. Ular gelap, tidak bagus. Yuan Caihe terkejut setelah melihat kabut beracun di mana-mana. Dia membawa nyonya itu kembali ke halaman mereka. Saat ini, aroma tertentu yang keluar dari pepohonan di dalam halaman membentuk penghalang udara untuk melindungi mereka dari kabut. Ada banyak pohon roh dan obat-obatan harta karun di halaman ini. Beberapa baru-baru ini ditanam oleh Li Qiye dan Yuan Caihe. Pada saat ini, pohon roh yang mencegah mendekatnya kabut beracun ditanam oleh Yuan Caihe. Kabut beracun dalam jumlah besar dengan cepat menyebar ke seluruh area. Banyak orang di atmosfer yang bereaksi cukup cepat hingga melarikan diri. Namun, ada juga yang tidak bisa melakukannya tepat waktu dan dibanjiri kabut. Mereka segera jatuh ke tanah dan mengejang beberapa saat sebelum tubuh mereka menjadi hitam dan kaku. Racun yang sangat kuat. Nyonya Ziyan tercengang setelah melihat ini. Biasanya, racun biasa tidak efektif terhadap petani. Yuan Caihe menjelaskan, racun ular hitam tidak langsung berakibat fatal, tapi begitu menyerang tubuh, seluruh tubuh akan menjadi kaku dalam sekejap. Energi darah mereka akan tersegel sehingga korban tidak bisa bergerak. Bahkan Raja Surgawi pun tidak akan bisa melarikan diri. Tanpa meminum penawarnya dalam waktu 6 jam, kematian akan terjamin karena tubuh perlahan-lahan meleleh menjadi cairan hitam. Dia sangat berpengetahuan tentang obat-obatan roh, dan sebagai anak ajaib, dia juga tahu tentang makhluk beracun. Dari mana datangnya ular hitam ini? Para ahli yang mampu melarikan diri jauh merasa ketakutan ketika mereka melihat kembali kabut yang menyebar. Racun yang sangat kuat ini dapat merusak takdir seseorang dan menghancurkan istana takdirnya. Bahkan Raja Surgawi pun tidak bisa menolaknya. Seorang alkemis Sein di tempat kejadian gemetar dan berkata, ini tidak masuk akal. Ular gelap tinggal di kedalaman kegelapan yang basah. Tempat ini terlalu kering, jadi seharusnya tidak ada ular hitam. Meski dia tidak mengatakannya secara eksplisit, namun implikasinya sangat jelas. Di tengah kabut beracun dengan angin menderu, ular hitam melompat dan membuka mulutnya untuk memuntahkan lebih banyak kabut ke arah sasarannya, Li Qiye. Namun, saat kabut ini menutupi langit, Li Qiye tidak takut sama sekali. Dia menggeser tubuhnya di dalam kabut untuk menghindari serangan ular itu. Banyak penonton di jarak yang aman memperhatikan bahwa ular itu hanya menyerang Li Qiye dan saling memandang. Para ahli yang cerdik segera mengetahui bahwa ini tidak sesederhana itu. Seseorang menggunakan ular hitam untuk menyerang Li Qiye. Bocah ini sangat menakutkan. Dia baru saja membunuh paragon era awal dan tidak takut dengan racun ular hitam. Seorang alkemis berkata, saya mendengar bahwa ilmu alkimia Li Qiye juga luar biasa. Jika ini benar, maka tidak aneh jika dia mampu melawan racun tersebut. Faktanya, Li Qiye tidak mengandalkan dao alkimia untuk mengusir racun ini. Dia memiliki obat-obatan dengan tingkat keabadian, jadi bagaimana racun ular ini bisa berpengaruh padanya? Akhirnya, setelah lolos dari serangan ular itu, Li Qiye memutari kepalanya dan tiba-tiba melepaskan puluhan jarum yang menembus tengkoraknya. Setelah tertusuk jarum, tiba-tiba berhenti seperti membatu. Kembali ke tempat asalmu, Li Qiye meneriakkan sebuah mantra. Dengan ledakan, ular hitam sepertinya telah menerima perintah dan segera merangkak kembali ke tanah, menghilang tanpa jejak. Apa itu? Seorang kultivator di Cakrawala merasa bingung dengan bagaimana Li Qiye mampu mengendalikan ular itu. Seorang alkemis terkejut setelah melihat adegan ini dan berteriak, keterampilan penguasaan serangga. Setelah mendengar ini, seseorang yang pucat karena ketakutan berkata, jangan bilang padaku bahwa Li Qiye adalah murid lembah kawanan serangga. Hanya mereka yang tahu cara mengendalikan makhluk beracun. Alkemis Sein menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu. Dunia ini sangat luas, jadi lembah kawanan serangga bukanlah satu-satunya tempat yang mengetahui cara mengendalikan makhluk beracun. Faktanya, ini adalah bagian dari dao alkimia, tetapi sangat sedikit orang yang mahir dalam seni ini. Lembah kawanan serangga adalah ahli dalam mengendalikan makhluk beracun. Hingga hari ini, nama tersebut menimbulkan rasa takut pada siapapun yang mendengarnya. Saat ini, ledakan keras terdengar dari Cakrawala. Setelah mendengar ini, orang-orang langsung melihat ke arah itu. Beberapa mengaktifkan tatapan dan cermin surgawi mereka untuk melihat lebih baik.
Di dalam kota alkimia, ular kegelapan tiba-tiba keluar dari tanah dan memulai serangannya. Ekornya yang besar seperti cambuk berayun dengan kuat kemana-mana seperti barisan pegunungan besar yang berjatuhan. Ular kegelapan sedang menyerang sebuah rumah besar. Teriakan keluar dari dalam saat harta karun terbang keluar untuk menghentikan serangan gencar, kamu berani. Bang, bang, ular kegelapan sepertinya sedang marah. Ia tidak hanya menggunakan tubuhnya yang besar sebagai senjata, ia juga mengeluarkan kabut beracun. Pergi, orang yang ada di mansion jelas tidak ingin melawan ular itu. Sambil berteriak, seluruh mansion melayang dari tanah dan terbang keluar dari kota alkimia. Itu adalah tempat tinggal Cao Guoyao, sebuah rumah besar milik Raja Kerajaan Alkimia. Setelah Cao Guoyao datang, itu diserahkan kepadanya. Seseorang berkata dengan mengharukan setelah melihat ular menyerang pemiliknya. Setelah mengetahui siapa yang diserang ular tersebut, banyak orang mulai bertanya-tanya. Pada saat ini, sudah jelas siapa yang mengendalikan ular kegelapan. Perkembangan mendadak yang terjadi di kota alkimia ini menarik perhatian banyak pihak, terutama ketika rumah besar Cao Guoyao terbang keluar dari kota alkimia sementara ular hitam raksasa mengejarnya. Banyak ahli dan alkemis yang merasa khawatir dan mengikuti tepat di belakang mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Li Qiye, apa yang kamu coba lakukan? Kecepatan rumah itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia berhenti 1000 mil jauhnya dari Li Qiye. Cao Guoyao saat ini sedang duduk di paviliun tinggi di mansion. Matanya tajam ketika dia berteriak pada Li Qiye. Apa yang aku coba lakukan? Li Qiye menatap Cao Guoyao dan menyipitkan matanya sambil tersenyum berkata, tidak ada, aku hanya membiarkan binatang ini kembali dan menemukan tuannya. Sepertinya dia telah menemukannya. Fitnah yang sangat berbisa. Cao Guoyao berteriak, semua orang di sini melihat bahwa kamu mengendalikan ular ini untuk menyerangku. Jangan mengubah hitam menjadi putih dan benar menjadi salah. Meskipun Cao Guoyao dengan tegas menyangkal hal ini, banyak ahli yang datang untuk menonton mengetahui bahwa di masa sekarang, di luar lembah kawanan serangga, hanya Cao Guoyao yang tahu cara mengendalikan makhluk beracun. Bukan rahasia lagi bahwa dia telah berdagang dengan lembah untuk seni ini. Li Qiye tersenyum dan berkata, apakah kamu melakukannya atau tidak, itu tidak penting lagi. Kamu harus menikah dengan ular hitam terlebih dahulu. Li Qiye tahu betul siapa yang menggunakan ular itu untuk menyerangnya. Tidak perlu membuang-buang kata setelah semua fasad dilepas. Salah satu dari mereka harus mati. Ledakan, diluncurkan. Ular hitam telah menyusul saat ini dan mengeluarkan lebih banyak kabut beracun. Itu menutupi langit sekali lagi, membuat rumah Cao Guoyao seperti tsunami. Banyak orang telah melihat efek racun ini sebelumnya, jadi mereka segera mundur agar tidak terluka oleh racun tersebut. Membuka, ada lebih dari sekedar Cao Guoyao di mansion. Penduduknya termasuk murid dan ahli dari negara Cao. Ketika kabut beracun menyelamatkan rumah besar, banyak murid membuka kuali mereka untuk mengeluarkan kabut obat yang bergulung ke langit. Kabut ini mengembun membentuk perisai. Eksyah. Gelombang desisan terdengar ketika kabut beracun menyentuh kabut obat. Racunnya segera hilang dan berubah menjadi abu yang melayang. Pada akhirnya, negara bagian Cao masih merupakan silsilah pemurnian yang memiliki kaisar alkimia, jadi murid-murid mereka cukup mampu dalam hal melarutkan sesuatu seperti racun ular hitam. Binatang itu tampak sangat marah. Saat kabut beracunnya hilang, ia mendesis keras dan membanting ekornya yang besar ke bawah. Badai pembohong segera menyerang mansion tersebut. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Meskipun rumah besar tersebut memiliki penghalang pertahanan yang kuat, banyak bangunan yang masih hancur akibat serangan gencar ular. Beberapa murid bahkan terpesona sambil memuntahkan darah. Cao Guoyao mempunyai raut wajah yang tidak sedap dipandang saat dia berteriak, berhenti, binatang terkutuk. Saat dia memberi perintah, keempat Divine Steel Demon dengan cepat melonjak dengan kecepatan kilat. Aduh! Keempat iblis cepat menggunakan lengan mereka yang setajam pisau untuk menyegel beberapa kali dalam sekejap mata. Saat mereka kembali ke sisi Cao Guoyao, darah keluar seperti pegas. Ular besar itu jatuh seperti gunung. Tubuhnya yang besar terpecah menjadi beberapa bagian yang jatuh ke tanah seperti batu besar, menodai tanah dengan darahnya. Iblis Steel Demon sangat kuat. Banyak orang yang berbaring setelah melihat iblis mengirim ular itu begitu cepat.
Saya mendengar bahwa mereka mengamuk di alam batu selama beberapa waktu sebelum akhirnya dijinakkan oleh Cao Guoyao. Rupanya mereka memang kuat, tidak heran jika banyak ahli yang mati karena mereka. Seorang alkemis berkata dengan ketakutan setelah melihat kekuatan iblis. Cao Guoyao tidak senang saat ini. Dia tidak bersedia mengirimkan perintah pembunuhan untuk ular itu karena tidak mudah menemukan ular hitam seperti ini. Dulunya adalah salah satu asistennya yang paling berguna, tapi dia tidak bisa melakukan apapun dalam situasi ini. Li Qiye, kamu tidak hanya salah menuduhku, tapi kamu juga menggunakan ular itu untuk menyerang murid negaraku. Aku akan membalas dendam untuk ini. Cao Guoyao menyatakan, yang sedang duduk tinggi di pavilionnya. Benarkah? Li Qiye tidak terpengaruh saat dia tersenyum dan berkata, pembalasan macam apa? Menangkapku hidup-hidup atau mencincangku hingga berkeping-keping. Tentu saja, menangkapku hidup-hidup lebih bermanfaat bagimu, bukan? Konfrontasi keduanya mendapat cukup baik dari para penonton yang menonton untuk bersenang-senang. Namun, beberapa tokoh hebat tahu bahwa ini tidak terlihat. Faktanya, setiap orang yang cerdas dapat mengetahui bahwa Cao Guoyao menggunakan ular tersebut untuk menyergap Li Qiye. Namun, banyak keahlian dan garis keturunan pada akhirnya harus bergantung pada Cao Guoyao, jadi tidak ada yang mau mengungkapkan hal seperti itu. Cao Guoyao memelototi Li Qiye dan dengan dingin berkata, jika kamu dengan patuh, maka aku akan mengampuni nyawamu. Li Qiye membalas dengan senyuman penuh teka-teki dan menjawab, kirim. Saya tidak punya kebiasaan menyerah sebelum pertarungan dimulai. Bagaimana jika saya tidak mengirimkannya? Apakah kamu akan datang dan memaksaku? Ekspresi Cao Guoyao menjadi dingin saat dia menjawab, jika kamu tetap tidak beradaptasi sampai mati dan tetap tidak peka, maka jangan salahkan aku. Saya akan membiarkan Anda melihat apa yang termasuk Dao definisi sehingga katak di dasar sumur seperti Anda akan tahu bahwa itu tidak terbatas hanya pada penyempurnaan pil dan menanam rumput. Setelah mengatakannya, dia berdiri dan mengeluarkan mantra. Lampu hijau melayang di sekujur tubuhnya dengan munculnya hukum universal. Rumputan ulangan keluar dari bawah kaki bersama dengan bunga roh yang bermekaran. Tanah di mana berdirinya tampak telah berubah menjadi taman atau ladang subur. Tubuhnya penuh vitalitas dan kehidupan. Rupanya semua tumbuhan dan pepohonan di area ini menerima panggilan Cao Guoyao. Kekuatan hidup mereka yang agung mengalir ke tubuhnya seperti banjir. Dengan mengendalikan aura dan energi yang berdenyut dari tumbuh-tumbuhan di daerah sekitarnya, Cao Guoyao dapat mengerahkan kekuatan mereka. Banyak orang terkejut melihat keadaan Cao Guoyao saat ini. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan, mereka bisa merasakan kekuatan di udara. Meminjam kekuatan tanaman di seluruh taman sungguh luar biasa. Ini adalah teknik untuk alkemis legendaris. Legenda menyatakan bahwa alkemis jenis ini memiliki beberapa teknik berbeda, dan salah satunya adalah penguasaan kayu. Seorang alkemis yang kuat merangkul, pada tingkat tertentu, seorang alkemis akan menjadi sangat dekat dengan semua keberadaan di alam dan dapat meminjam kekuatan mereka. Di dalam halaman, Yuan Chaihe juga yakin dan menganggukkan kepalanya untuk berkata, Cao Guoyao memang seorang alkemis legendaris yang luar biasa. Meskipun dia tidak tahu cara mengolah obat-obatan dan hanya mengetahui pemurnian pil dan pengendalian kebakaran, dia sudah sangat luar biasa karena mampu melakukan ini dengan penguasaan kayu. Yuan Chaihe adalah suara otoritas dalam hal ini. Di zaman sekarang, ia adalah tokoh nomor satu dalam budidaya tanaman dan lebih dekat dengan kehidupan tanaman dibandingkan siapapun. Sangat sedikit orang yang bisa menandinginya dalam hal penguasaan kayu. Gemuruh. Bumi berguncang. Di kawasan ini banyak pohon yang tinggi dan kokoh tumbuh dari dalam tanah. Hukum ditetapkan universal Cao Guoyao tercetak di pohon-pohon ini dengan kecepatan kilat. Setelah terdengar lebih banyak suara gemuruh, pohon-pohon raksasa ini tumbuh semakin besar dengan kecepatan yang mencengangkan. Masing-masing akhirnya menjadi sebesar gunung. Pohon-pohon ini sekarang tampak seperti raksasa. Dengan satu langkah, mereka dapat dengan mudah melintasi gunung-gunung kecil seolah-olah mereka adalah anak-anak bumi. Semua pohon ini memancarkan kekuatan alam karena akarnya berada jauh di bawah tanah dan diberdayakan oleh berkah bumi yang tak terbatas. Tidak masalah jika hanya ada satu atau dua pohon, tapi ada beberapa ratus atau bahkan 1000 pohon raksasa, membentuk pasukan raksasa.
Bayangkan saja, masing-masing pohon ini bisa melintasi sebuah gunung. Seberapa kuat dan menakutkankah kekuatan ini? Bahkan Raja Surgawi pun takut bertemu dengan pasukan seperti itu. Alkemis juga bisa seperti ini. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Salah satu penonton tidak bisa mendengarkan matanya sendiri. Dalam benak banyak orang, para alkemis tidak pandai bertarung dan tidak mau bertarung, setidaknya dengan kekerasan. Namun, penampilan Cao Guoyao hari ini adalah pandangan mereka mengenai alkemis. Tidak ada yang mengira bahwa para alkemis memiliki metode yang menantang surga. Seorang alkemis Sein dengan rambut putih berkata dengan iri, hanya alkemis legendaris yang mampu menguasai teknik semacam ini untuk mengendalikan pasukan raksasa kayu. Mungkin Cao Guoyao sudah menjadi alkemis legendaris puncak. Kaisar alkimia berada di puncak sementara alkemis legendaris berada di posisi kedua. Tentu saja, di dunia pengobatan batu generasi saat ini, jumlah alkemis legendaris dapat dihitung dengan satu tangan. Banyak alkemis yang tidak bisa mencapai level ini, tapi Cao Guoyao sudah mencapai level itu di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, dia mampu memanggil legiun yang kuat ini, menyebabkan banyak alkemis yang terpesona. Tidaklah berlebihan jika orang-orang menyatakan dia sebagai salah satu dari 4 keajaiban. Jadi alkemis legendaris bisa memiliki teknik seperti itu. Lalu apa yang bisa mereka lakukan jika mereka menjadi kaisar alkimia? Raja Iblis yang berpengalaman tercengang setelah melihat pemandangan ini. Santo alkimia lainnya menjelaskan, tak perlu dikatakan lagi tentang kaisar alkimia. Alkemis legendaris tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Saat menghadapi kesulitan apapun, selalu ada sekelompok besar ahli yang bersedia bekerja untuk mereka. Oleh karena itu, dunia jarang mempunyai kesempatan untuk menyaksikan teknik mereka. Setelah mendengar penjelasan alkemis Sein, banyak orang yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang alkemis. Meskipun ini adalah negeri tempat tinggal sebagian besar alkemis, hanya ada sedikit pemahaman tentang alkemis legendaris. Hal ini bisa dimaklumi karena cukup bergengsi. Di luar kaisar alkimia, tidak ada eksistensi yang lebih tinggi dari mereka dalam bidang yang ditentukan. Berapa banyak sekte yang mau menganggap alkemis legendaris sebagai harta karun dan memberi mereka upeti? Siapa yang mau membiarkan alkemis legendaris ikut bermain? Seperti yang dikatakan oleh alkemis Sein ini, saat mereka mencapai level legendari alkemis, satu kata saja sudah cukup untuk membuat banyak orang berkumpul. Bang, dalam sekejap mata, legiun kayu raksasa ini mengelilingi Li Qiye. Saat terjebak di dalam, dia tampak seperti seekor semut yang bisa diinjak sampai mati oleh salah satu dari mereka. Li Qiye, demi mempertimbangkan sesama alkemis, belum terlambat untuk menyerah. Sambil mengendalikan legiun, Cao Guoyao dengan dingin menatap Li Qiye. Dia memasang ekspresi angkuh seolah-olah dia adalah penguasa negeri ini. Hidup dan mati akan diputuskan olehnya. Dia ingin menangkap Li Qiye hidup-hidup demi dao tertingginya. Untuk barang-barang umum, ada banyak jenius dan sekte muda yang bersedia memuaskannya. Namun, dia tidak mau meminta bantuan orang lain dalam masalah ini karena dia tidak mempercayai orang lain. Oleh karena itu, dia tidak keberatan mengambil tindakan secara pribadi meskipun dia adalah seorang alkemis legendaris. Li Qiye melihat sekeliling pohon-pohon raksasa yang mengelilinginya dan sambil tersenyum berkata, menurutmu pasukan pohon ini bisa memaksaku untuk menyerah? Cao Guoyao tertawa dan berkata, Li Qiye, aku tahu kamu memiliki harta yang luar biasa, tapi jangan lupa, dengan satu kata, banyak sekte yang kuat akan melingkupimu. Pakar kuat yang tak terhitung jumlahnya akan bersedia mendorong Anda ke hangat. Namun, karena kita berdua adalah alkemis, saya pribadi mengambil tindakan hari ini dan bertindak sesuai dengan cara seorang alkemis dalam menghadapi Anda. Jadilah cerdas dan menyerah, atau tidak akan ada tempat tersisa bagimu di dunia pengobatan batu. Ancaman yang tidak berarti. Li Qiye tersenyum dan berkata, karena kamu ingin menggunakan metode seorang alkemis, aku akan membiarkanmu melihat apa itu penguasaan kayu yang sebenarnya. Oleh karena itu, tubuhnya mulai memancarkan cahaya tak berujung yang menjadikannya tampak seperti lautan hijau. Di balik lautan hijau ini terdapat pohon dewa yang menyegel langit. Ada pepohonan kuno yang membentuk dunianya sendiri saat rumput abadi yang mempesona mulai tumbuh. Tubuhnya diberdayakan dengan kehidupan tanpa akhir, terutama ketika pohon kehidupan di dalam istana takdirnya muncul.
Dia tampaknya telah menjadi seluruh dunia, seolah-olah semua makhluk tumbuhan di 9 langit dan 10 bumi dibangun oleh sumber kehidupan Li Qiye yang luar biasa luasnya. Karena kamu ingin berkompetisi dalam Dao menunjukkan, akan kutunjukkan kamu. Sambil tertawa, kekuatan hidup Li Qiye berubah menjadi hukum universal tak berujung yang terbentuk membentuk sebuah bab surgawi. Sungguh luar biasa megah dan tak terduga. Ini adalah... Yuan Caihe terguncang setelah melihat bab surgawi tingkat ini. Itu terlalu mendalam dan mistis, meskipun menjadi salah satu dari 4 keajaiban, dia tidak dapat menemukan petunjuk yang sama sekali tentang bab surga ini. Namun, saat dia melihat sampulnya, dia segera mengerti bahwa ini adalah kunci untuk membuka dunia Dao yang meyakinkan. Bab ini diciptakan oleh kedalaman kanon agung Dewa Alkimia. Ini adalah hukum Dao yang mendefinisikan 9 dunia, permulaannya. Zas. Di dalam chapter tersebut, cahaya misterius jatuh dan berubah menjadi merambat tanaman kecil. Ledakan. Dalam sekejap mata, puncaknya hancur berantakan. Pohon anggur kecil ini tumbuh semakin besar dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia dengan cepat mencapai cakrawala yang tinggi seolah-olah ia adalah anak kesayangan sejati di bumi ini. Seluruh kekuatan hidup di area ini terfokus pada tubuhnya. Gemuruh. Cabang pohon anggur berubah menjadi monster raksasa yang menutupi seluruh langit. Hanya dalam sepersekian detik, air terjun mulai mengalir dari atas. Tampaknya ia telah menjadi penguasa wilayah ini sebagai eksistensi terkuatnya. Penonton tercengang, mulut mereka terbuka lebar saat mereka berdiri di sana dengan membayangkan. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah keajaiban. Dibandingkan dengan monster seperti itu, pasukan kayu Cao Guoyao sepertinya tidak berarti apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Alchemy Sein berseru dengan ngeri, seseorang yang berpikir untuk menjadi dewa ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar Alkimia, tapi dia bukanlah dewa. Itu hanyalah penguasaan kayu sederhana dari Dao definisi. Li Qiye memandang ke arah Cao Guoyao dan dengan acuh tak acuh berkata, ini bukan masalah besar, ini hanya sebuah seni kecil yang menggunakan kekuatan hidup dari langit dan bumi untuk menciptakan kehidupan di bawah kendali seseorang. Pada akhirnya, itu masih hanya Dao eksternal, sering menggunakannya akan merusak tatanan surga dan hukum Dao. Kata-kata seperti itu membuat banyak alkemis di sini ingin muntah darah. Mereka semua merasa malu dan hampir bunuh diri. Hampir semuanya berusaha mencapai level ini. Penguasaan kayu adalah sesuatu yang dipikirkan oleh setiap alkemis, namun di mulut Li Qiye, itu telah menjadi sebuah seni kecil. Jika ini seni minor, lalu apa yang bisa dianggap seni agung? Setelah dia menyelesaikan pernyataannya, pohon anggur raksasa itu membanting ke bawah. Dengan ledakan yang mencapai langit, semua pohon besar yang mengelilingi Li Qiye langsung terhempas. Itu juga menghilangkan hukum Dao yang dicantumkan Cao Guoyao di pohon-pohon ini. Mereka mulai menyusut ketika kekuatan hidup mereka menyebar. Akhirnya, mereka mengambil bentuk aslinya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cao Guoyao memucat dan memahami bahwa Dao esensi Li Qiye bahkan lebih mendalam daripada miliknya. Hal ini membuatnya takut dan benci. Terlebih lagi, hal itu membuat keserakahan di dalam hati semakin merajalela. Jika Li Qiye memiliki ilmu yang didokumentasikan lebih baik, maka ini berarti hukumnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika dia bisa mendapatkan hukum seperti itu, maka dia pasti bisa menjadi Kaisar Alkimia saat ini. Bagus, bagus, Li Qiye, kamu sungguh luar biasa. Cao Guoyao memikirkan sesuatu dan memandang Li Qiye dan berkata dengan serius, aku tidak setara denganmu dalam hal penguasaan kayu. Kata-kata ini mengejutkan banyak orang. Siapakah Cao Guoyao? Dia adalah salah satu dari 4 keajaiban pewarisan negara Cao. Dia akan menjadi bintang yang bersinar kemanapun dia pergi. Banyak orang jenius yang harus mewaspadainya, tetapi orang yang sombong hari ini telah memperkuat dirinya dan menerima kekalahan. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu. Cao Guoyao dengan serius melanjutkan, penguasaan kayu bukanlah keahlianku. Li Qiye, karena kamu adalah seorang jenius yang tak tertandingi, apakah kamu berani bersaing denganku sekali lagi? Meski sombong, dia juga cukup cerdas. Sambil menerima kekalahannya, dia juga memuji Li Qiye. Alkemis lain manapun akan menikmati kesombongan seperti itu karena Cao Guoyao adalah seorang alkemis terkenal, tidak ada yang bisa menolak sunjungan seperti itu.
Logikanya, saya tidak seharusnya tertipu oleh umpan tingkat rendah seperti itu. Li Qiye tersenyum dan berkata, namun, tidak mudah bagimu untuk menundukkan kepala. Baiklah, aku akan bermain bersamamu karena membunuh sepanjang hari menjadi membosankan. Saat Li Qiye mencabut hukum yang ditegakkannya, kekuatan hidup yang sangat besar menghilang dari langit dan kembali ke bumi. Sementara itu, tanaman merambat juga mengecil dan kembali ke bentuk aslinya. Jika orang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya bahwa tanaman merambat kecil ini telah berubah menjadi cabang raksasa yang menutupi seluruh langit. Banyak pertemuan yang hadir, terutama para alkemis, sangat iri dan bertanya-tanya kapan mereka bisa mencapai level seperti itu. Li Qiye dengan malas menatap Cao Guoyao dan berkata, oke, trik apa lagi yang kamu punya? Inilah saatnya untuk menggunakan semuanya. Cao Guoyao menarik napas dalam-dalam dan memperdalam suaranya untuk mengatakan, misteri Dao sertifikasi memiliki banyak sekali cara seperti budidaya tanaman, pemurnian pil, dan penguasaan serangga dan monster. Bagaimana kalau kita bersaing dalam penguasaan serangga? Penguasaan serangga. Li Qiye menunjuk sambil mengusap dagunya dan menjawab dengan santai, ini bukan permainan anak-anak. Jika seseorang tidak hati-hati, akibatnya akan mematikan. Cao Guoyao meliriknya dan berkata, serahkan saja pada takdir. Jika salah satu dari kita mati di sini, maka kita hanya bisa menyalahkan kelemahan kita sendiri. Jangan menyesal, apakah kamu berani melawanku? Pada titik ini, semua mata tertuju pada Li Qiye. Bukan rahasia lagi kalau Cao Guoyao mahir dalam menguasai serangga. Seseorang pernah berkata bahwa selain orang-orang di lembah kawanan serangga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih ahli dalam penguasaan serangga selain dia. Bersaing di bidang yang asing dan bukannya bidang keahlian seseorang adalah tidak bijaksana. Seorang alkemis tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan diri setelah mendengar tantangan Cao Guoyao. Kekuatan penguasaan kayu Li Qiye sangat jelas. Itu sangat kuat. Siapapun akan terpesona, dan Cao Guoyao tidak bisa membandingkannya dengan dia. Tapi sekarang, jika Li Qiye ingin melepaskan keunggulannya dalam penguasaan kayu dan bersaing dengan penguasaan serangga, dia akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Li Qiye sepertinya menikmati semuanya saat dia berkata, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan penguasaan seranggamu. Kalau begitu, apa yang akan kamu gunakan untuk menantangku? Hidupku. Cao Guoyao berdiri di atas pavilionnya dan tertawa bangga dan berkata, hidupku lebih berharga daripada harta apapun di dunia ini. Hidupku bisa menangani taruhan apapun. Kata-kata ini diucapkan dengan penuh keyakinan dan kebanggaan. Tidak aneh jika dia merasa seperti itu. Sebagai salah satu dari 4 keajaiban dan yang paling berpengalaman dalam penyempurnaan pil, hidupnya memang berharga, sebuah harta unik di mata banyak orang. Cukup banyak penonton yang terkejut dengan pertaruhan sebesar itu, dia membahayakan nyawanya. Seperti yang dia katakan, hidupnya lebih berharga dari apapun. Ini bukan lagi pertaruhan sederhana. Mempertaruhkan nyawamu untuk seumur hidup. Li Qiye tersenyum dan menatap Cao Guoyao lalu dengan malas berkata, aku tidak meremehkanmu, tapi hidupku lebih berharga darimu. Cao Guoyao menjawab sebagai jawaban, tapi dia tidak menjadi marah. Dia dengan dingin berkata, saya adalah orang yang penuh belas kasihan dan tidak ingin mengambil nyawa Anda. Permintaan saya sangat sederhana. Jika kamu kalah, serahkan saja manual rahasia Dao yang ditentukanmu. Kata-katanya bahkan lebih menyenangkan daripada melodi. Sejak awal, dia datang untuk manual mendefinisikan Li Qiye. Tentu saja, jika ada kesempatan untuk membunuh Li Qiye, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Baginya, Li Qiye adalah lawan terkuatnya dalam Dao definisi. Li Qiye tidak lebih lemah dari sang alkemis berambut putih. Banyak pemain besar yang menonton dari jauh merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka telah mendengar rumor tentang Dao yang menggambarkan Li Qiye sebelumnya, namun sebagian besar dari mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi sekarang berbeda. Tepat setelah melihat penguasaan kayu Li Qiye, terjadilah sebuah adegan jika dikatakan jika orang-orang besar ini tidak ditipu oleh Dao-nya. Silsilah manapun yang bisa mendapatkan Dao ringkasannya mungkin bisa melatih muridnya seperti 4 keajaiban. Mereka juga menyadari bahwa sejak awal, Cao Guoyao datang demi ilmu sertifikasi milik Li Qiye. Tidak heran mengapa dia memulai dengan penyergapan dari Ula Kegelapan.
Ini karena dia tidak ingin langsung membunuh Li Qiye, dia malah ingin menangkapnya. Oke, tidak masalah apakah kamu di sini untuk seumur hidup atau untuk panduan sertifikasiku. Li Qiye tersenyum dan berkata sambil menggosok kedua telapak tangan, saya sudah lama tidak memainkan permainan ini, jadi saya akan menghibur Anda. Kamu bisa memulainya dulu sehingga ketika kamu mati, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak memberi kesempatan. Bagus, karena kamu baik sekali, aku dengan senang hati akan menurutinya. Cao Guoyao tertawa riang, tapi dia mencibir dalam pikirannya. Dia unggul dalam penguasaan serangga dan racun. Terlebih lagi, dia telah lama mengembangkan aspek ini dan memelihara banyak serangga. Dia datang dengan persiapan. Sekalipun ilmu menyimpulkan Li Qiye tidak ada ikatannya, bagaimana mungkin Li Qiye bisa bersaing dengannya tanpa persiapan yang cukup? Cao Guoyao mengeluarkan sebuah guci tua. Saat dibuka, seekor laba-laba yang sangat besar keluar dari dalam dan berjongkok di tanah seperti gundukan. Itu menutupi rambut baja berwarna hijau. Tampil memancarkan cahaya yang menakjubkan, dan menampilkan taringnya yang menakutkan seperti mampu menggigit apa saja dan mengikis segalanya. Arah pemetik bulan. Beberapa petani sangat cemas saat melihat laba-laba besar ini. Seorang alkemis berpengetahuan dari generasi sebelumnya terkejut ketika dia menyebutkan asal-usulnya. Arah pemetik bulan tidak seseram yang terlihat. Faktanya, itu tidak beracun. Namun, sutranya sangat kuat. Jangan bermimpi untuk melarikan diri setelah terjebak dalam jaringnya. Dengan demikian, banyak makhluk surgawi yang kuat dan roh berumur panjang akan hancur begitu mereka terjebak. Tidak peduli seberapa kerasnya mereka berjuang, mereka hanya bisa menjadi santapannya. Namanya berarti bahkan jika bulan di langit tertangkap oleh sutranya, laba-laba akan terjatuh. Ini berarti bahwa sutra tidak hanya kuat dan fleksibel, tetapi juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Pergi, tangkap dia. Cao Guoyao mengeluarkan perintah pertamanya setelah melepaskan laba-laba itu. Dia telah melatihnya sejak lama sehingga dia mematuhi perintahnya tanpa tertunda. Sesh! Dalam sekejap, laba-laba itu langsung melompat keluar dan mengumpulkan sejumlah besar sutra yang langsung menutupi langit. Jaring ini terbentuk dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang mengejutkan semua orang, laba-laba itu tidak langsung menyerang Li Qiye, ia hanya terus mengeluarkan lebih banyak sutra hingga membentuk jaring besar. Dalam waktu singkat, jaringnya menutup seluruh wilayah dan 4 penjuru. Untaian sutra yang tak terhitung jumlahnya tercipta seolah-olah ini adalah sarangnya. Siapapun pasti merasa merinding dengan pemandangan ini. Gunung tempat Li Qiye berdiri dan sekitarnya ratusan juta tidak dikunci oleh jaring. Tanah ini kini tampak seperti sarang makhluk itu, menyebabkan semua penonton merasakan hawa dingin di punggung mereka. Puff! Setelah menyegel area tersebut dengan jaringnya, ia memuntahkan lebih banyak lagi hingga membentuk jaring yang terbang menuju Li Qiye. Laba-laba itu cepat, tapi Li Qiye bahkan lebih cepat lagi. Dalam sekejap mata, Li Qiye menghindari jaring yang masuk dengan kelincahannya yang luar biasa. Sombong. Saat jaring laba-laba terus turun, Li Qiye terus menggeser posisinya dengan kecepatan luar biasa, menyebabkan laba-laba itu gagal berkali-kali. Namun, saat dia terus menghindar, semakin banyak jaring yang jatuh dan area manuvernya menjadi terbatas. Laba-laba itu tidak sembarangan memuntahkan jaringnya. Kemampuannya menyusun strategi sungguh luar biasa. Setiap gerakannya bertujuan untuk menutup mundurnya Li Qiye sehingga dia tidak punya tempat lagi untuk lari. Pada saat itu, ia akan menjadi mangsa yang terperangkap dalam jaringnya. Selain jaring besar yang mengunci area tersebut, laba-laba tersebut terus-menerus memaksa Li Qiye mundur sehingga dia kehabisan ruangan. Tampaknya pelariannya adalah suatu kemustahilan. Jika penguasaan seranggamu kurang, maka belum terlambat untuk menyerah. Cao Guoyao sangat gembira melihat Li Qiye menghindari jaring, namun, ekspresi luarnya menunjukkan kebenaran. Dia tersenyum dan berkata, saya akan sangat sedih jika arah pemetik bulan menyakiti saudara Li. Dao alkimia akan kehilangan seorang jenius tertinggi, dan saya akan kehilangan lawan yang layak. Sesuai dengan rencananya, dia bertindak dengan murah hati dan menyebut Li Qiye sebagai saudara. Di matanya, Li Qiye telah terperangkap dalam jaringnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak melakukan tindakan ini. Yang lain juga merasa cemas, melihat sikap menghindar yang terus-menerus dilakukan oleh Li Qiye. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha,
dia tidak dapat melarikan diri dari laba-laba. Terlebih lagi, Li Qiye belum melakukan serangan balik, sehingga banyak yang berpikir bahwa dia tidak mahir dalam penguasaan serangga. Apakah begitu? Aku hanya bermain-main denganmu. Apa menurutmu seni kecil ini benar-benar bisa menjebakku? Li Qiye tersenyum dan menatap ke arah Moonplucking arah sebelum mengeluarkan seruan tajam. Pluff, laba-laba itu memanfaatkan kesempatan langka ini dan mengeluarkan jaring besar ke arah Li Qiye. Jaring khusus ini sangat cepat dan terbang menuju Li Qiye. Namun, Li Qiye tidak berusaha mengelak. Sebentar lagi, dia akan dilindungi oleh web ini. Hati Nyonya Ziyan berdebar-debar saat dia menyaksikan adegan ini. Dia dengan ketakutan berseru, "Awas! X-Syah!" Namun, jaring laba-laba yang ditujukan padanya terpotong menjadi dua dalam sekejap mata. Orang-orang akhirnya melihat seekor kalajengking yang merangkak entah dari mana. Suara itu berasal dari halaman rumah Li Qiye. Kalajengking ini bahkan lebih cepat daripada arah pemetik bulan. Tepat ketika ia keluar, cakarnya langsung memotong jaring yang mendekat untuk menyelamatkan Li Qiye. Kalajengking hanya bisa disebut kecil dibandingkan laba-laba besar. Itu hanya seukuran meja sedangkan tampilan luarnya benar-benar merah dengan sedikit emas. Lebih penting lagi, cakarnya sangat tajam. Raja Kalajengking ilahi. Bahkan Cao Guoyao pun terkejut setelah melihat makhluk ini. Seorang alkemis yang mempelajari makhluk beracun dengan terkejut menyatakan, kutukan arah pemetik bulan, Raja Kalajengking ilahi. Racunnya luar biasa, dan ia juga memiliki sepasang cakar yang sangat tajam yang khusus memotong jaring laba-laba. Cao Guoyao tercengang setelah melihat Raja Kalajengking ilahi. Dia ahli dalam penguasaan serangga, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Dia hanya tidak mengira Li Qiye akan memilikinya. Sebelumnya, dia berasumsi bahwa Li Qiye tidak siap. Namun sekarang, setelah melihat kalajengking datang dari halaman rumah Li Qiye, dia segera menyadari bahwa dia telah meremehkan Li Qiye. Kembali, dia mengirimkan perintah kepada arah pemetik bulan. Itu sangat berharga dan dia tidak ingin benda itu mati. Padahal, setelah melihat skenario tersebut, laba-laba tersebut ingin segera melarikan diri. Kalajengking adalah musuh bebuyutannya, jadi secara esensi ia ingin melarikan diri. Namun, setelah dilatih oleh Cao Guoyao, dia tidak berani melakukannya tanpa perintahnya. Ia berbalik dan lari keluar dari jaringnya. Namun, skenario itu jauh lebih cepat daripada itu. Dengan suara angin yang terbelah, itu menembus jaring yang mengarahkan dan langsung mengejar laba-laba. Laba-laba itu merasa ngeri dan berlari menuju Cao Guoyao. Ia berinvestasi lebih banyak lagi jaring laba-laba, tetapi dikenal sebagai kutukan karena suatu alasan, tidak peduli berapa banyak jaring yang dimuntahkan, ia tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Dalam sekejap, kejadian itu menyusul dan mengangkat ekornya. Dengan kilatan, ekornya mengeluarkan jarum dan menusuk tubuh laba-laba. Ledakan. Setelah dipukul, tubuh raksasa laba-laba itu langsung terjatuh dan tergeletak cukup jauh sebelum berhenti. Ketika berhenti, tubuhnya sudah kaku, mati. Meskipun laba-laba dan jaringnya sangat kuat, ia tidak beracun dan menimbulkan kutukan. Jarum beracun yang beracun sangat berakibat fatal. Kematian terjamin saat ia terkena. Dia juga tahu cara mengendalikan serangga. Bahkan para pengarap yang menyaksikan pun teringat. Banyak dari mereka yang menyadari bahwa rumor tentang keterampilan penyempurnaan pilnya telah terbukti. Sekarang, sepertinya dia juga bisa mengendalikan kayu dan serangga. Betapa tak terduganya hal ini. Mungkin kekayaannya dalam Dao ditegakkan tidak lebih lemah dari 4 keajaiban. Kerumunan menjadi cemas atas pencapaian Li Qiye. Jika mereka bisa mendapatkan rahasia hukum itu, maka potensi sekte mereka di masa depan tidak akan terbatas. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh mengarahkan bagi arah pemetik bulan. Itu adalah makhluk beracun yang baik, tapi dia terlalu percaya diri. Mendekatiku berarti mendekati kematian. Ekspresi Cao Guoyao sangat tidak sedap dipandang saat ini. Dia muncul setelah menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Li Qiye. Orang malang itu hanya mundur untuk membunuh laba-labanya. Jika Li Qiye mengeluarkan teriakannya dari awal, mungkin ada peluang bagi laba-labanya untuk melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa Li Qiye lebih ahli dalam menguasai serangga, Cao Guoyao menjadi sangat khawatir. Namun kini, ia harus terus melaju karena ia sudah menunggangi harimau tersebut.
Tidak peduli apakah Li Qiye kuat atau tidak, dia harus menguatkan dirinya dan bertarung. Oke, saya telah melihat serangga Anda. Li Qiye tersenyum dan kembali ke halaman rumahnya sebelum berkata, sekarang, giliranmu untuk bertemu dengan milikku. Oleh karena itu, Li Qiye mencapai puncaknya ketika hukum bersejarah muncul. Dengan udara cipratan, udara di dalam kolam tiba-tiba meluap seolah-olah kolam kecil ini telah menjadi danau raksasa. Au, seekor binatang buas mendorong keluar dari kolam saat ini. Itu sangat besar, memakan ruang bermil-mil dalam sekejap. Ia membubung tinggi di langit menuju Cao Guoyao. Ini adalah makhluk yang tampak seperti ular tetapi bukan ular. Ia memiliki 4 kaki, kepala buaya, dan tubuh ular, tampak cukup garang. Menelan ular laut. Alchemy Sein sebelumnya merasa terkejut setelah melihat monster ini. Dia yang pertama mundur, segera disusul oleh banyak orang lainnya. Splash, namun, yang mengejutkan banyak orang, monster besar itu tidak menggunakan tubuhnya untuk menyerang Cao Guoyao. Sebaliknya, ia menginginkan udara dalam jumlah besar. Pancaran air ini segera jatuh hingga menenggelamkan rumahnya. Hati-hati, ekspresi Cao Guoyao berubah setelah melihat aliran deras yang datang ini. Dia juga mengeluarkan kotak harta karun untuk melepaskan makhluk beracun lainnya. Namun, Cao Guoyao agak terlalu lambat. Saat gelombang deras menghantam, beberapa murid terkena pukulan dan segera mulai berteriak. Mereka jatuh ke tanah yang seolah-olah telah diracuni. Setelah beberapa saat berkedut, mereka langsung mati. Ular laut yang menelan tidak beracun, tapi udara yang dimuntahkannya cukup aneh. Ia bisa dengan cepat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup manapun dan memahami takdir mereka yang sebenarnya hingga menenggelamkan mereka. Dengan suara mendengung kecil, Cao Guoyao melepaskan seekor katak yang terlihat sangat jelek. Ia membuka mulutnya untuk menelan gelombang besar air dari ular itu. Itu menjadi pertarungan antara ular yang dengan gila-gilaan penghematan lebih banyak air sementara katak jeleknya meningkat. Mereka dengan cepat mendiskusikan jalan buntu karena tidak ada yang lebih unggul. Seorang alkemis yang mengetahui asal-usul katak secara emosional menyatakan, Cao Guoyao pantas menjadi terkenal dalam hal penguasaan serangga. Mampu memelihara makhluk ganas dan sulit dijinakkan seperti katak perut laut sungguh menakjubkan. Oh, Li Qiye mengeluarkan senandung yang aneh, dan senandung serupa. Seekor serangga kemudian terbang keluar dari atas di dalam halaman. Serangga ini sangat cepat dan dengan cepat terbang ke rumah Cao Guoyao. Banyak orang bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Cao Guoyao dikejutkan oleh serangga ini dan berteriak dengan keras, tidak bagus, mundur. Itu adalah lalat petir, tapi sudah terlambat. Serangga ini langsung menembakkan seberkas petir, menghantam katak perut laut. Katak itu jatuh ke tanah dengan perut menghadap ke atas dan mengeluarkan asap hijau. Ia langsung mati setelah terkena pancaran petir ini. Ketika orang-orang akhirnya melihat makhluk itu, mereka menemukan bahwa makhluk itu adalah seekor lalat seukuran kepalan tangan. Cahaya menyilaukan bersinar di dalam perutnya seolah-olah berisi petir dalam jumlah besar. Lightning Fly, namanya saja menunjukkan kemampuannya. Itu bisa mengirimkan sambaran petir. Terlebih lagi, kecepatan terbangnya sangat cepat hingga membuat orang lain ketakutan. Guyuran, tanpa katak, aliran deras yang ganas dari ular itu hampir menenggelamkan rumah Cao Guoyao sekali lagi. Tiba-tiba, jeritan memenuhi udara. Para murid yang paling dekat dengan air adalah yang pertama menderita, mereka semua jatuh ke tanah. Para ahli lainnya buru-buru mundur. Namun, kemalangan tidak datang sekaligus. Meskipun para ahli dapat menahan air ular untuk sesaat, gemuruh guntur muncul saat petir turun, menyebabkan bau terbakar menyebar di udara. Orang bisa dengan mudah membayangkan rumah besar itu tenggelam oleh air saat lalat petir melancarkan serangannya. Tidak ada tempat bagi murid-murid negara Cao untuk bersembunyi. Dalam sekejap, banyak dari mereka yang mati mengenaskan karena salah satu elemen ini. Setelah melihat kematian begitu banyak murid, Cao Guoyao dengan marah berteriak, Li Qiye, tinggalkan aku tanpa pilihan. Pada saat ini, amarahnya tidak tertahan dan dia tidak peduli pada hal lain. Dia bahkan tidak keberatan membunuh Li Qiye. Mati. Cao Guoyao dengan marah memerintahkan keempat iblis baja di sisinya. Pada titik ini, dia siap untuk membantai segalanya. Keempat iblis baja itu mengambil tindakan. Itu adalah monster yang menakutkan. Seseorang hanya bisa melihat 4 kilatan sinar yang terjalin seperti kilat.
Bahkan Lightning Fly tidak dapat melarikan diri dengan kecepatannya yang luar biasa. Saat sinarnya menghilang, ular laut yang menelan dan lalat petir dibunuh oleh keempat iblis. Mereka terlalu kuat, sehingga kedua binatang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Divine Steel Demon, keempat monster ini akhirnya mengambil tindakan. Banyak orang yang gemetar ketakutan melihat pemandangan seperti itu. Rumor mengatakan bahwa makhluk-makhluk ini tidak akan menyerah sampai mereka melihat darah. Bahkan Raja Surgawi gemetar melihat pemandangan ini. Li Qiye, jangan salahkan aku ketika kamu mendekati kematian. Cao Guoyao yang marah merasa kesakitan karena kehilangan begitu banyak murid. Beberapa di antaranya adalah elit di negaranya. Dia menggertakkan giginya dan dengan dingin mengucapkan, serahkan manual alkimia sekarang, atau kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Li Qiye tampaknya tidak keberatan sama sekali. Dia tersenyum dan perlahan berkata, begitukah? Silakan dan tunjukkan semua kemampuanmu. Maju, bunuh dia. Cao Guoyao mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga dan memerintahkan para iblis. Setan-setan ilahi ini sangat kuat dan menakutkan. Sejak Cao Guoyao menjinakkan mereka tidak pernah meninggalkan sisinya. Namun, kali ini dia sangat marah dan lebih memilih membunuh Li Qiye meskipun itu berarti tidak mendapatkan manual yang dijamin. Dia tidak akan pernah melepaskan balas dendam ini. Ilahi Steel Demon, lumayan. Li Qiye menambahkan matanya sambil melihat keempat Steel Demon. Bahkan nenek moyang kekuatan besar yang datang untuk menonton dari kejauhan menjadi serius setelah melihat keempat monster tersebut. Bagi Raja Surgawi, mereka semua sangat berhati-hati. Pada titik ini, semakin banyak orang yang menyadari pertempuran ini. Di dalam kota alkimia, beberapa abadi dan leluhur yang hadir di sini karena junior mereka berpartisipasi dalam konferensi mau tidak mau menjadi tertarik, terutama setelah Li Qiye mengalahkan fisik kristal kehendak surga. Setelah berita ini menyebar, bahkan leluhur yang tersembunyi pun harus muncul. Divine Steel Demon, meskipun disebut iblis, sebenarnya bukanlah iblis. Mereka adalah makhluk yang sangat beracun dan juga sejenis binatang buas. Meskipun beberapa makhluk memiliki tingkat kecerdasan tertentu, iblis-iblis ini hampir sama pintarnya dengan para penggarap. Tubuh mereka baja, harta dan senjata biasa tidak akan bisa melukai mereka sedikit pun. Selain itu, mereka dilapisi dengan lapisan racun yang sangat kuat. Bahkan Raja Surgawi pun tidak akan mampu menolak tingkat racun ini. Selain itu, kecepatan mereka juga luar biasa dan lengan mereka seperti pedang. Seolah-olah mereka adalah pengguna pedang alami. Saat mereka menyerang dengan tangan mereka akan menggunakan pedang seni yang tiada taranya. Di bawah seni pedang dan racun khusus mereka, raja biasa tidak akan bisa lolos dari kematian. Yang satu sudah cukup menakutkan, tapi keempatnya bersama-sama adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka menghubungkan kesadaran mereka sehingga bisa menghasilkan serangan dan perlindungan yang sempurna. Mereka dengan kejam menuju ke arah Li Qiye saat kabut hitam mulai menyelamatkan tubuh mereka. Saat ini, racun mereka pecah, kemanapun mereka melangkah langsung berubah menjadi hitam. Tumbuhan yang mereka lewati langsung layu dan berubah menjadi cairan hitam. Mereka mengubah daerah itu menjadi gurun yang beracun. Makhluk hidup tidak dapat melarikan diri dan mati secara tragis. Tidak ada yang bisa hidup di lokasi ini karena mereka mengubah tanah ini menjadi tempat tinggal orang mati. Saya akan menerima mainan kecil ini. Li Qiye menyaksikan iblis-iblis yang marah itu meracuni negeri itu dan tersenyum. Dengan suara berdenting, hukum 9 langit penguncian matahari miliknya muncul. Sebuah kunci raksasa jatuh dari dadanya dan mengunci tubuhnya. Pada saat ini, tanda api muncul di sekeliling sosoknya dan menutupinya seperti baju besi ilahi, melindunginya. Bab novel baru diterbitkan pada Aku Datang. Li Qiye meraung dan menggunakan kecepatan yang luar biasa untuk maju ke depan. Saat dia menyerang, iblis keempat melancarkan serangan balik mereka. Mereka membentuk formasi saat lengan mereka seperti pedang mengeluarkan seni yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, tampak bintang-bintang ditebang dari langit. Ketika formasi pedang mereka tertutup ke depan, energi beracun memenuhi udara, membuat dunia dalam kabutnya. Makhluk hidup apapun yang menyentuh kabut ini akan langsung mati dan berubah menjadi cairan hitam. Berhenti dia menghentikan keempat iblis itu tanpa menggunakan hartanya yang tak terpecahkan.
Beberapa Raja Batu dan Raja Iblis yang menyaksikan pertarungan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkemah setelah melihat Li Qiye bergerak maju dengan tangan kosong. Dulu ketika keempat iblis mengamuk di tanah alam batu, jumlah Raja Surgawi yang mati di tangan mereka tidak sedikit. Mereka bahkan menghancurkan sekte kuno. Bahkan ketika nenek moyangnya muncul, dia masih tidak bisa menyelamatkan sektenya. Akhirnya, umurnya terbaring seiring dengan energi darahnya. Setelah diracuni, dia dibunuh oleh setan. Pluf-pluf, namun, tebasan iblis tidak dapat mengenai Li Qiye. Mereka mungkin cepat, tapi mereka jauh dari sebanding dengan fisik Li Qiye yang melonjak. Li Qiye kemudian menggunakan bobotnya yang besar dan kecepatan tertingginya untuk menghancurkan keempat iblis itu. Bayangkan saja dampak mengerikan dari kombinasi kedua fisik tersebut. Bahkan para Steel Demon tidak dapat mengatasinya dan langsung terhempas. Seseorang bahkan dapat mendengar suara sesuatu yang pecah. Karena tabrakan dengan Li Qiye, retakan benar-benar muncul di tubuh keras mereka. Sayang sekali mereka bertemu Li Qiye. Tubuh Li Qiye bahkan bisa menghancurkan harta karun tingkat Raja Surgawi, apalagi tubuh mereka, tidak peduli betapa sulitnya mereka. Mustahil. Bahkan Cao Guoyao tidak percaya setelah melihat perkembangan mendadak ini. Dia tahu betapa kuatnya keempat iblisnya. Racun yang mematikan, kecepatan yang tak tertandingi, teknik pedang yang luar biasa, serangan dan pertahanan yang sempurna dan tidak dapat dipahami. Semua hal ini memungkinkan para iblisnya untuk memenangkan segalanya di alam Raja Surgawi. Mereka bahkan punya peluang untuk melukai paragon berbudi luhur biasa. Oleh karena itu, dia tidak takut pada musuh kuat yang menjaganya. Namun, Li Qiye tidak hanya menghempaskan mereka, dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan bahkan setelah berhadapan langsung dengan monster tersebut. Bagaimana Cao Guoyao bisa menerima ini? Sebagai seorang alkemis hebat, saat dia bersentuhan dengan racun keempat iblis, dia masih perlu menggunakan obat-obatan berharga untuk melindungi tubuhnya sendiri. Kalau tidak, kematian sudah pasti. Namun, Li Qiye tidak terluka bahkan setelah kontak langsung, seolah-olah racun itu tidak dapat menyakitinya. Bagaimana Cao Guoyao dapat mengetahui bahwa Li Qiye juga mengembangkan fisik ketidaksempurnaan kekosongan? Ketidaksempurnaan tidak dapat ditemukan pada fisik ini, dan banyak sekali hukum yang tidak dapat menyerangnya. Racun yang besar tidak mampu merusaknya. Selain itu, hukum penyegel surga Li Qiye juga mengunci tubuhnya. Api halus yang tak ada habisnya tidak akan membiarkan racun menyerang tubuh. Fisik apa yang dikembangkan bocah ini? Hukum kaisar macam apa ini? Bahkan orang tua yang tidak pernah mati pun terguncang setelah melihat ini. Kecepatan dan kekuatan absolutnya yang tak tertandingi membuat orang lain kecewa. Bentuk fisik atau hukum kelayakan seperti apa yang mungkin terjadi? Setelah iblis keempat itu diterbangkan, 4 hukum api yang halus seperti rantai ilahi terbang keluar dari tangan Li Qiye sambil mengeluarkan suara berdenting. Mereka langsung melingkari monster keempat itu dan menyegelnya. Pada titik ini, hanya suara aneh yang terdengar. Di bawah api kehalusan yang mengerikan, hukumnya tercetak di tubuh monster. Asap hijau keluar tetapi langsung ditutup sehingga tidak bisa lari. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, ledakan akibat tabrakan terdengar tanpa henti. Li Qiye mencakup 4 hukum berapi-api seolah-olah dia sedang bermain layang-layang. Keempat iblis itu diayunkan di langit daya tanpa dan saling memanggil. Setelah benturan terus-menerus, semakin banyak retakan yang muncul di tubuh mereka. Jika ini terus berlanjut, bahkan tubuh keras mereka pun pada akhirnya akan hancur. Meskipun mereka ingin menggunakan racun mereka untuk melewati hukum api untuk membunuh Li Qiye, pada dasarnya hal ini mustahil. Api dari hukum penyegel surga Li Qiye sungguh luar biasa. Itu terdiri dari api halus dari matahari, api karma dari para penggarap, dan juga api dari kuali kehidupannya. Setelah pemurnian yang sulit, jenis api ini dapat dengan mudah membakar racun iblis. Apakah ini benar-benar terjadi? Banyak orang memutar mata setelah melihat Li Qiye menangkap iblis ke satu sama lain seperti layang-layang. Kekuatan tabrakan bahkan menyebabkan langit berguncang. Bahkan para Heavenly King pun menjadi pucat pasi setelah mendengar tentang 4 iblis yang mengamuk di masa lalu, namun sekarang, Li Qiye dengan mudahnya mengirim mereka dengan cara seperti itu, jadi bagaimana mungkin banyak orang tidak akan tercengang. Cao Guoyao terkejut sekaligus marah setelah melihat ini. Di masa lalu, untuk menjinakkan keempat iblis ini,
dia telah melakukan upaya yang tak terhitung banyaknya. Selama proses penjinakan, negara bagian Cao kehilangan banyak ahli. Namun sekarang, 4 iblis terkuatnya tampak sangat rapuh di hadapan Li Qiye. Ledakan. Akhirnya, iblis keempat itu jatuh ke tanah dan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Di bawah banyak tabrakan, tubuh mereka hampir pecah. Sebelum mereka sempat melawan, sebuah chapter muncul di tangan Li Qiye. Hukum menggambarkan keluarnya untuk membentuk simbol rahasia. Dengan dengungan, simbol-simbol rahasia ini langsung membekas di kepala keempat iblis sebelum menghilang. Setelah proses ini selesai, keempat iblis itu tiba-tiba membeku seolah-olah seorang ahli seni bela diri telah mengetuk meridian mereka. Li Qiye mengulurkan tangan dan dengan riang berkata setelah menyegel keempat iblis itu, aku akan menerima hal-hal kecil ini darimu, tentu saja dengan sedikit keengganan. Dengan ekspresi jelek, Cao Guoyao berteriak, kembali. Dia memerintahkan keempat iblis itu, tetapi mereka tidak mendapat tanggapan. Setelah mengeluarkan perintah beberapa kali tanpa respon apapun, dia menjadi semakin marah. Setelah mengalahkan iblis, dia membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi untuk menjinakkan mereka agar mereka menunjukkan kepatuhan mutlak terhadap perintahnya. Namun kini, Li Qiye berhasil menguasai mereka dengan begitu cepat. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa Li Qiye mengembangkan kanon agung Dewa Alkimia? Di dalamnya ada banyak tulisan tentang teknik mengendalikan makhluk beracun. Cao Guoyao yang marah berteriak pada Li Qiye dengan nada yang dalam, Li Qiye, taruhan kita adalah tentang penguasaan serangga, bukan kekerasan. Pada titik ini, dia tidak punya waktu lagi untuk memanggil saudara Li Qiye. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah membunuh Li Qiye. Ya, kami bersaing dalam penguasaan serangga. Li Qiye dengan riang menjawab, sebelumnya, kamu mengendalikan keempat iblis, dan sekarang aku telah menjinakkan mereka. Oleh karena itu, giliran saya untuk mengendalikan iblis dan giliran Anda untuk menjinakkannya. Jangan mengecewakan semua orang di sini, namun juga, mereka awalnya milik Anda. Jika Anda bahkan tidak bisa menjinakkannya lagi, saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, hukum universal muncul di dahi dan mencapai 4 iblis. Setelah Li Qiye mengambil alih kendali, keempat iblis itu mendorong menuju Cao Guoyao seperti boneka. Keluar, Cao Guoyao terkejut dengan serangan yang akan datang dan berteriak ke arah para ahli dari negara Cao yang cukup beruntung bisa mempertahankan nyawa mereka. Namun, semuanya sudah terlambat. Kata-kata Cao Guoyao baru saja keluar, tapi para iblis telah tiba dengan kecepatan yang luar biasa dan disertai dengan badai beracun yang membuat rumah besar dalam sekejap. Banyak murid dengan cepat mengeluarkan penawarnya, dengan keberhasilan yang berbeda-beda. Beberapa mampu menahan racun ini, namun sebagian besar tidak. Setelah terinfeksi, murid-murid yang malang itu berteriak dengan gigitan dan menjadi mangsa, satu demi satu, racun tersebut. Cao Guoyao yang terkejut segera memanggil kuali untuk melepaskan penawarnya dalam jumlah besar. Meskipun obat penawarnya dapat melarutkan racun, kilatan cahaya muncul. Darah muncrat kemana-mana karena mereka yang tidak mati karena racun semuanya dibunuh oleh pedang iblis. Menyaksikan sendiri tragedi seperti ini membuat hatinya berdarah. Semua ahli dan murid yang tersisa dari negara Cao dibantai oleh mantan pengawalnya sendiri. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan hewan peliharaanmu sendiri. Pada titik ini, setelah membunuh semua orang dari negara bagian Cao, para iblis mengubah target mereka menjadi Cao Guoyao. Wajahnya benar-benar pucat saat ini. Bahkan jika dia bisa menangani racunnya, dia tidak akan bisa lepas dari teknik pedang mereka. Senior, selamatkan aku. Saat menghadapi kematian, Cao Guoyao menjerit. Ledakan. Dengan ledakan keras, muncullah kehadiran yang mengerikan. Sebelum orang-orang mengetahui apa yang sedang terjadi, keempat iblis yang terbang menuju Cao Guoyao terpesona oleh aura yang menyapu. Ini adalah... Banyak orang gemetar karena gelombang kekuatan yang tiba-tiba ini. Eksistensi yang mampu memancarkan aura gagah itu jelas merupakan virtues paragon. Terlebih lagi, itu bukanlah teladan biasa. Orang itu menghempaskan keempat iblis itu tetapi tetap tidak menunjukkan dirinya.
Hal ini membuat mereka yang menyaksikan pertarungan ini menjadi sangat cemas. Mereka mengerti bahwa jagoan Cao Guoyao sebenarnya bukanlah binatang yang beracun. Keempat iblis itu ingin melakukan pertarungan kedua, namun hukum Li Qiye muncul di tubuh mereka dan memanggil mereka kembali. Dia melihat ke arah rumah Cao Guoyao dengan mata bertambah lalu tersenyum dan berkata, "Bukankah ini kompetisi penguasaan serangga? Mengapa menarik kembali kata-katamu?" Cao Guoyao gemetar karena marah. Wajahnya pucat dan matanya merah. Li Qiye telah membunuh begitu banyak muridnya sehingga dia hanya ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. "Li Qiye, tinggalkan aku tanpa pilihan. Aku akan menggiling tulangmu menjadi abu." Cao Guoyao berkata dengan marah. Dia bersumpah untuk tidak membiarkan hal ini terjadi. Di tengah kegilaannya, dia membuka sebuah kotak. Dengan dengungan, bintik-bintik perak yang tak terhitung banyaknya terbang keluar saat dibuka. Jeritan terdengar dari manapun bintik perak itu lewat. Mereka pertama kali menyerang petani terdekat. Banyak penonton yang bersorak lalu tiba-tiba terdiam. Para penggarap yang menghalangi bintik perak segera berubah menjadi abu dan dibubarkan. Detik berikutnya, bintik-bintik ini menyapu kemana-mana dan menutupi langit. Tumbuhan dan hewan hancur dimanapun bintik itu terbang. Dalam waktu singkat, seluruh wilayah menjadi tandus. Jika diibaratkan kepala, maka itu adalah tengkorak telanjang yang dikikis dengan pisau tajam hingga tidak ada yang tersisa. Setelah satu kali sapuan bersih, sejumlah bintik berlipat ganda seolah-olah sudah terisi dan terus bertambah banyak. Adegan ini membuat takut banyak orang. Para penonton yang cukup beruntung masih hidup ketakutan dan segera berlari kembali ke kota alkimia. Mereka tidak lagi berani keluar lagi. Segudang debu bintang, beberapa tokoh besar, pakaian dalam tua, dan leluhur asli terkejut melihat pemandangan ini. Ini, segudang Stardust. Seorang alkemis tua yang melihat pemandangan itu melalui observatorium merasa takut dan terjatuh ke tanah. Debu bintang segudang, ini adalah nama yang terdengar menyenangkan, tetapi mereka yang benar-benar mengetahuinya akan merinding. Ada yang mengatakan bahwa debu bintang ini terdiri dari serangga beracun, sementara ada pula yang percaya bahwa mereka hanyalah binatang buas. Setiap titik sangat kecil sehingga orang biasa tidak dapat melihat bentuknya. Debu bintang ini selalu datang dalam jumlah besar. Jika mereka meninggalkan kelompoknya, mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Mereka tidak beracun, tapi mereka lebih menakutkan daripada serangga beracun manapun. Jumlah mereka mencapai ribuan dan bisa memakan apa saja dengan langsung membuat lubang yang tak terhitung banyaknya pada mangsanya sebelum mengeringkan makhluk itu. Setelah melakukan hal itu, para korban ini, tidak peduli siapa atau apapun mereka, akan langsung berubah menjadi bubuk. Terlebih lagi, setelah mereka menambah jumlah yang cukup, mereka dapat langsung berkembang biak dan melipat gandakan jumlahnya. Tanpa metode untuk menahan mereka, mereka akan menyapu semuanya dalam waktu singkat, benar-benar layak untuk dibanggakan. Namun, jumlahnya sangat jarang. Mendapatkan makhluk-makhluk ini sangatlah sulit. Cao Guoyao membayar mahal untuk miriat Stardust miliknya dengan menukarkan harta karun tertinggi ke lembah kawanan serangga. Pada saat transaksi, lembah telah memperingatkannya untuk tidak melepaskan debu bintang kecuali tidak ada pilihan lain karena sangat sedikit orang di dunia ini yang dapat mengalahkan makhluk-makhluk ini selain mereka. Setelah melihat dan mengetahui siapa mereka, bahkan nenek moyang kekuatan besar pun terkejut. Debut bintang ini sangat ganas dan bahkan lebih menakutkan daripada segerombolan belalang. Kecuali seseorang cukup kuat untuk menghancurkan mereka dalam satu serangan, mereka akan mengakhiri semua tempat yang mereka kunjungi. Segudang debu bintang, bahkan ekspresi Li Qiye sedikit tenggelam setelah melihat warna perak di langit. Cao Guoyao bersiul dan debu bintang membubung ke arah Li Qiye dengan cara yang tak terhentikan seperti banjir. Debu bintang akan datang, bahkan Yuan Caihe terguncang melihat gelombang mendekat. "Hari ini adalah pemakamanmu," Cao Guoyao berteriak dengan wajah kejam. Dia hanya bisa menggunakan peluit khusus untuk mengarahkan debu bintang ke sasarannya, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Terlebih lagi, begitu kumpulan itu mencapai ukuran tertentu, dia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Ini berarti bahwa setelah dibebaskan, dia tidak punya cara untuk memulihkannya. Banteng wilayah, Li Qiye berser sebagai tanggapan. Imperial Draco Bull segera melompat keluar dari halaman dan menjaga bagian depan Li Qiye. Banteng itu mengeluarkan teriakan yang menyerupai auman naga.
Aura drakonik yang kuat menyapu langit seperti banjir dan langsung menuju ke debu bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, butiran salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit saat sebagian besar debu bintang diserang oleh auman banteng yang dahsyat. Sekarang, saat mereka terjun, Li Qiye memanggil Myriad Heavenly Cauldron. Dengan ledakan, api ilahi dari mulut kuali menelan langit, menyalakan semua debu bintang yang berjatuhan. Selanjutnya, api kuali yang tak terbatas berubah menjadi jarum api yang tak terhitung banyaknya yang menembus tubuh bintang debu yang sangat kecil, menandai tanda sangat kecil pada mereka. Saat kuali itu mengumpulkan lebih banyak api dan menciptakan lebih banyak rune, Li Qiye bermaksud menggunakannya untuk menyebarkan bintik-bintik debu bintang yang tak terhitung jumlahnya ini. Setelah beberapa waktu, Li Qiye akhirnya mengingat kuali itu dan menangis. Serangkaian debu bintang baru terbang keluar dari kuali dan menutupi langit. Seseorang hanya bisa melihat mereka melayang di atas seolah-olah itu adalah galaksi yang sama sekali berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah debu bintang ini membawa cahaya yang menyala-nyala saat berkumpul. Di dalam galaksi ini terdapat percikan api yang terbuat dari rune yang saling terkait, membentuk jaring besar. Di bawah kendali Li Qiye, debu bintang di atas kepalanya menari-nari di langit. Terkadang mereka berubah menjadi raksasa, di lain waktu menjadi gunung, atau bahkan hanya wujud aslinya dari sebuah kosmos. Kendalinya atas mereka mutlak dan mudah. Mereka telah menjadi pendukungnya. Sebagai gagak kegelapan, Li Qiye telah menjinakkan makhluk jahat dan racun yang tak terhitung jumlahnya dengan dewa alkimia, dan Myriad Stardust tidak kecuali. Pertemuan kebetulan hari ini menjadi sangat sederhana karena dia memiliki Imperial Draco Bull dan Myriad Heavenly Cauldron. Ini tidak mungkin. Cao Guoyao jatuh ke tanah dan melihat masalahnya dengan tidak percaya. Setelah dilepaskan, dia tidak akan bisa mengendalikan debu bintang ini. Bahkan di lembah kawanan serangga, hanya 3 orang yang benar-benar bisa mengendalikan mereka. Namun sekarang, Li Qiye dengan mudah menjinakkan mereka dengan penguasaan penuh. Ini bahkan lebih menakjubkan dari nenek-nenek moyang lembah. Banyak orang yang bersiap melihat debu bintang yang berubah menjadi tuan. Tentu saja, orang yang paling ketakutan adalah Cao Guoyao karena dia memiliki pengetahuan yang jauh lebih besar tentang betapa menakutkannya mereka. Bahkan orang-orang di kota alkimia yang menyaksikannya menggunakan cermin surgawi merasakan hawa dingin menjalari punggung. Mereka, semua orang menahan napas saat ini. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan Myriad Stardust namun kamu masih berani mengklaim menguasai serangga. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Li Qiye tersenyum meremehkan dan berkata, hari ini, saya akan membuka mata Anda dan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya dianggap sebagai penguasaan serangga. Oleh karena itu, Li Qiye memerintahkan debu bintang yang bertransformasi di atas kepalanya sambil berteriak, pergi. Tiba-tiba, semua debu bintang melesat Cao Guoyao seperti tsunami. Cao Guoyao sangat ketakutan karena pemandangan mengerikan ini dan berteriak, tidak. Ledakan. Pada jam sebelum kematian, bayangan gelap muncul dan membawa Cao Guoyao menuju kota alkimia dengan kecepatan luar biasa. Mereka menghilang di cakrawala hanya dalam sekejap mata. Bayangan ini muncul terlalu cepat. Namun, masih sedikit yang berhasil melihat bahwa itu adalah orang tua. Sayangnya, karena kecepatannya yang cepat, tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aduh, ketika debu bintang turun dan melanda rumah Cao Guoyao, seluruh tempat berubah menjadi abu yang disebarkan oleh angin dalam hitungan detik. Siapapun akan terkejut melihat pemandangan brutal seperti itu. Di masa sekarang, hanya virtues paragon yang mampu menghadapi hal-hal kecil yang kejam ini. Namun, paragon biasa pun akan kesulitan melawan mereka. Li Qiye mengingat kembali debu bintang setelah Cao Guoyao diselamatkan oleh bayangan dan menyimpannya. Dia tidak membiarkan mereka terus mengejar musuh. Melihat ke lokasi di mana Cao Guoyao lari, Li Qiye tersenyum dan berkata, ini adalah salah satu dari 4 keajaiban transformasi. Di mata saya, dia hanyalah anjing yang menggigit. Orang-orang pasti akan mengejek kata-kata seperti itu jika diucapkan sebelum kejadian ini, tapi sekarang, siapapun yang melihat ini memahami bahwa Li Qiye pasti memiliki kemampuan untuk menantang keempat keajaiban itu. Bahkan Cao Guoyao lari seperti anjing dengan ekor terselip di antara kedua kakinya. Yang lain mungkin juga tidak bisa mengalahkan Li Qiye. Keheningan tiba-tiba terjadi.
Banyak orang mulai bertanya-tanya setelah melihat pemandangan tersebut. Beberapa orang terkagum-kagum pada dao definisi yang kuat dari Li Qiye. Ada juga yang menambahkan tekniknya sementara yang lain berusaha menahan keluhannya terhadapnya. Setelah Li Qiye kembali ke kediamannya, Tai Yi segera datang dan berkata, "Istana Raja Pilar Dunia dari klan Xian." Bayangan itu membawa Cao Guoyao ke tempat ini. Klan Xian Kerajaan Alkimia. Li Qiye membukakan matanya dan melihat keceriaan. Nyonya Ziyan dengan lembut berkata, tindakan Cao Guoyao mungkin bukan karena kemauannya sendiri. Rupanya klan Xian juga punya andil dalam hal ini. Raja Pilar Dunia menikahi putri Huang Fu, dan kini Cao Guoyao diselamatkan oleh klan Xian. Saya khawatir ini berarti klan Huang Fu, klan Xian, dan bahkan mungkin negara Cao berada di pihak yang sama. Mungkin kerajaan Alkimia juga terlibat. Nenek leluhur klan Xian juga merupakan leluhur kerajaan Alkimia. Yuan Chaihe mengingatkan Li Qiye, akan menjadi masalah jika kerajaan Alkimia terlibat. Tidak ada masalah yang sama sekali. Li Qiye berkata sambil tersenyum, serahkan Cao Guoyao dan semuanya bisa dinegosiasikan. Jika tidak, aku akan menginjak-injak klan Xian. Melindungi musuhku sama saja dengan melawanku. Jika kamu mencoba menghancurkan klan Xian, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap kerajaan Alkimia. Apalagi Tai Yi dengan baik hati mengingatkan Li Qiye saat ini. Di dunia pengobatan batu saat ini, semua orang tahu bahwa kerajaan Alkimia tidak tergoyahkan. Dari zaman kuno hingga sekarang, telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Siapa yang berani melawan mereka? Li Qiye hanya tersenyum mengenai masalah ini dan tidak mengatakan apapun lagi. Tai Yi diam-diam menghela nafas dan memahami bahwa badai akan segera mendekat. Tidak ada dinding atau kertas tahan angin yang mampu membungkus api di dunia ini. Saat Cao Guoyao berhasil diselamatkan, seseorang melihat bayangan sosok yang membawa ke klan Xian. Berita ini menyebar dengan sangat cepat, menyebabkan para penonton saling menonton setelah mendengarnya. Namun, tidak ada seorang pun yang sembarangan mengutarakan pendapatnya. Banyak orang penting mengetahui bahwa klan Xian memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekuasaan. Bahkan bisa dikatakan bahwa dalam arti tertentu, klan Xian adalah cabang dari keluarga kekuasaan. Raja Pilar Dunia, Xian Miao, memiliki status yang jauh lebih lemah di kalangan bangsawan dibandingkan dengan Raja Pengamat. Dengan prestisenya yang besar, observan monark dapat dianggap sebagai pemimpin pangkat ini. Tentu saja, sebagai bagian dari generasi muda, Xian Miao juga terkenal karena dia memberikan banyak kontribusi bermanfaat bagi kerajaan Alkimia. Karena usianya yang masih muda, masa depannya terlihat sangat menjanjikan. Namun, ada aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan Xian Miao, klan mereka. Klan observan monark jauh lebih lemah dibandingkan klan Xian. Leluhur Xian masih hidup. Terlebih lagi, dia dimakamkan di tanah leluhur kerajaan Alkimia. Hanya ini saja sudah cukup untuk menunjukkan posisi luar biasa klan Xian di kerajaan. Saat ini, penyelamatan ini berarti klan Xian terlibat dalam masalah ini, dan sampai batas tertentu, ini juga menunjukkan adanya hubungan dengan kerajaan Alkimia. Begitu kerajaan terlibat, tidak ada keturunan atau sekte, Raja Iblis atau Raja Batu yang berani mengucapkan kata pun. Mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa tidak ada seorang pun yang akan memerintah kerajaan, sehingga pertumbuhan besar akan berubah menjadi pertumbuhan kecil, dan pertumbuhan kecil tidak berarti apa-apa. Ketika semua orang berpikir bahwa perdamaian akan datang, Li Qiye mengeluarkan pernyataannya di atas gunungnya, Xian Clan, serahkan Cao Guoyao. Jika tidak, jangan salahkan saya karena melemahkan pertimbangan saya. Kata-kata ini membuat banyak ahli dari kekuatan besar dan garis keturunan-keturunan yang tinggal sebagai tamu di kota Alkimia terkagum-kagum. Mereka semua merasa ini terlalu arogan. Semua orang berasumsi bahwa Li Qiye akan membiarkan segalanya berakhir setelah Cao Guoyao diselamatkan oleh klan Xian. Tidak ada seorang pun yang ingin memprovokasi sarang lebah yaitu klan Xian dan kerajaan Alkimia. Menurut pendapat mereka, Li Qiye telah mencapai tujuannya dengan mengalahkan Cao Guoyao. Ini akan menjadikannya terkenal, dan mungkin dia bahkan bisa menggantikan Cao Guoyao sebagai salah satu dari 4 keajaiban. Prestasi yang diraih oleh alkemis manapun, terutama yang masih muda, sungguh menakjubkan. Orang pintar harus tahu kapan cukup sudah cukup agar semua orang bisa bahagia. Namun,
Li Qiye muncul entah dari mana dan memaksa klan Xian untuk menyerahkan Cao Guoyao. Bagaimana mungkin orang-orang tidak terkejut? Menantang klan Xian di kota alkimia. Belum lagi generasi muda, sangat sedikit generasi tua yang berani melakukan ini. Seorang penguasa terkejut setelah mendengar permintaan Li Qiye. Seorang raja iblis merangkumnya, anak ini benar-benar kejam. Pertama, dia membunuh leluhur Huang Fu dan sekarang, dia menantang klan Xian. Leluhur Xian masih hidup, namun dia masih berani memprovokasi dia. Selain mengejutkan, banyak orang yang menganggap ini adalah keputusan yang sangat tidak bijaksana. Li Qiye sedang meraih kemenangan, tetapi menantang klan Xian hanya bisa dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Saudara Li, kematian hanyalah kepala yang jatuh ke tanah. Setelah Li Qiye mengungkapkan niatnya, penguasa klan Xian saat ini, Raja Pilar Dunia, harus menunjukkan dirinya dan berkomunikasi dengan Li Qiye secara terbuka. Saudara Cao telah mengakui kekalahannya, jadi mengapa harus begitu agresif? Memanggilku kakak sekarang. Li Qiye tidak memberikan keramah tamahan kepada raja dan berkata, kamu bisa memanggilku saudara setelah kamu menyerahkan Cao Guoyao. Dan ada apa dengan kepala yang jatuh ke tanah? Omong kosong, dia telah kalah, jadi sesuai kesepakatan kami, dia harus menyerahkan nyawanya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ekspresi sang raja merosot setelah Li Qiye menolak memberikan wajah apapun. Belum lagi seluruh dunia pengobatan batu, setidaknya, sangat sedikit orang di kota alkimia yang tidak menunjukkan rasa hormat pada klan Xian. Tapi sekarang, manusia junior seperti Li Qiye sangat berani. Dia tidak sanggup lagi menanggung keluhan ini. Saudara Li, saya dengan tulus mencoba menengahi masalah di antara kalian berdua. Xian Miao merendahkan nadanya dan berkata, jika saudara Li bersedia, maka pintu kami selalu terbuka untuk negosiasi mengenai masalah saudara Cao. Meskipun ini adalah percakapan terbuka, Li Qiye masih memotongnya dan berkata, tidak ada yang perlu didiskusikan. Kita harus menghadapi konsekuensi kekalahan. Biarkan Cao Guoyao menyerahkan nyawanya, dan aku akan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Li Qiye, jangan dorong. Akhirnya, Xian Miao kehilangan ketenangannya dan berkata, kota alkimia bukanlah tempat tanpa hukum bagimu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Li Qiye mengangkat alisnya dan berkata, jadi bagaimana jika ini adalah kota alkimia? Bahkan jika ini adalah dunia abadi, aku akan tetap melakukan apa yang aku mau. Jika klan Xianmu menginginkan rasa hormat, maka aku akan memberimu beberapa. Serahkan Cao Guoyao, dan aku tidak akan pergi ke klan Xianmu untuk menimbulkan masalah. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Xian Miao dengan dingin menjawab, dan jika kita tidak melakukannya. Li Qiye tersenyum riang dan berkata, jika tidak, maka aku akan memusnahkan klan Xianmu. Tentu saja, saya adalah orang yang penyayang. Saya akan memberi klan Xian Anda 3 hari untuk mempertimbangkannya kembali. Dalam 3 hari, jangan ragu untuk mengusir tua dan muda Anda atau memecat murid Anda. Secara keseluruhan, 3 hari kemudian, saya secara pribadi akan datang ke klan Xian Anda. Meskipun percakapan ini bergema di langit sehingga tidak ada yang bisa mengganggu mereka, banyak yang bergidik setelah mendengar pernyataan Li Qiye untuk memusnahkan klan Xian. Memusnahkan klan Xian, kata-kata seperti itu akan sangat arogan tidak peduli sekte atau garis keturunan mewarisi mana yang mengucapkannya. Kerajaan alkimia tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun saat klan Xian dihancurkan. Pernyataan seperti itu bagaikan guntur yang bergemuruh di samping telinga seseorang. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sombong sekali. Apa dia pikir tidak ada seorang pun di kerajaan alkimia ini? Ekspresi Xian Miao sangat tidak sedap dipandang. Sejak klan Xian-nya terpisah dari keluarga kekaisaran untuk membentuk klannya sendiri, tidak ada seorang pun yang pernah menyatakan hal seperti itu terhadap klan mereka. Bagus, Li, klan Xian kami juga ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Dia juga memberikan tanggapan yang keras dan dingin, kami pasti akan melindungi saudara Cao. Jika Anda tidak yakin, datanglah. Kami akan mengambil rencanamu. Xian Miao mengakhiri pembicaraan ini dan kembali memasuki istananya. 3 hari kemudian, saya akan mengunjungi klan Xian Anda. Kehancuran akan terjadi jika kamu tidak menyerahkan Cao Guoyao kepadaku. Li Qiye tidak peduli dengan tanggapan raja.
Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia juga kembali ke halaman rumahnya. Mata semua orang membelalak setelah mendengar kata-kata yang begitu kuat. Mereka semua mengira kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan terkait masalah ini. Apakah kita benar-benar melakukan ini? Setelah Li Qiye kembali, Tai Yi tidak mau bertanya sambil tersenyum masam. Li Qiye meliriknya dan berkata, kamu harusnya tahu benar apakah klan Xian benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai atau tidak. Mereka hanya berpura-pura dan tidak menginginkan apapun selain saya datang ke rumah mereka. Drama komedi kecil sebelumnya hanya untuk pertunjukan agar dunia tahu bahwa klan Xian mereka memiliki moral yang tinggi. Bahkan jika saya tidak menyebutkan menyerang klan mereka, mereka masih akan menemukan alasan bagi saya untuk pergi ke sana. Pada saat itu, mereka memiliki alasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah membicarakan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum. Kakak, sebaiknya kamu mencoba berunding dengan mereka. Yuan Chaihe berkata dengan lembut. Li Qiye tertawa dan berkata, mengapa saya harus melakukannya? Seharusnya merekalah yang mendatangi saya. Jika mereka tulus dan menginginkan perdamaian, maka mereka tidak akan membalas melalui pesan spasial. Mereka akan datang ke tempatku dan membiarkan Cao Guoyao menerima hukumannya. Ini adalah ketulusan sejati. Tentu saja mereka tidak bertindak dengan itikat yang baik. Ini bahkan lebih baik lagi, saya suka orang yang tidak masuk akal. Li Qiye dengan santai menjelaskan, seperti kata pepatah, seseorang tidak akan menamparkan wajah yang tersenyum. Jika orang berlutut dan memohon maaf, maka saya tidak bisa membunuh mereka begitu saja. Namun, bagi mereka yang sombong dengan saya, biarkan saja mereka datang. Hanya ketika berhadapan dengan orang yang tidak masuk akal barulah aku bisa membunuh sesukaku. Yuan Chaihe menyerah. Dia memiliki hati yang baik dan memahami bahwa Li Qiye siap bergemuruh saat dia menginjakkan kaki di kota ini. Sangat memalukan klan Xian belum mengetahui hal ini. Seluruh kota menjadi gempar setelah deklarasi Li Qiye menyebar. Tidak mungkin, apakah ini nyata? Li Qiye benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Ini adalah kota alkimia, bukan tempat sembarangan. Jaraknya hanya 1 langkah dari tanah leluhur. Untuk membuat pernyataan seperti itu, apakah dia gila? Reaksi pertama tentu saja tidak percaya. Seorang yang terlibat yang mengetahui beberapa kisah Li Qiye berkata, orang Li Qiye ini tetap setia pada kata-katanya sejak debutnya. Saya khawatir ini bukan hanya pembicaraan yang sulit. Apa kartu yang tersembunyi di balik anak ini? Bahkan Raja Iblis dan leluhur yang telah mengalami banyak hal pun bertanya-tanya, jangan bilang kalau karakter besar dari Gunung Alpin ada di sini untuk mendukungnya. Beberapa orang juga sampai pada kesimpulan ini, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan leluhur Alpin. Bahkan bisa dikatakan bahwa ketika Li Qiye membuat pernyataannya, Alpin Mountain tidak bereaksi sama sekali. Hal ini membuat mereka sangat bingung dengan apa yang tersembunyi di tangan Li Qiye. Seberapa kuatkah membiarkan dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan klan Xian dan menantang prestise kerajaan alkimia? Sementara banyak orang membahas masalah ini dengan keraguan, seseorang merasa sangat puas dengan pekerjaan mereka dan mengambilnya, ya, bunuh semuanya sampai langit pun hancur. Kerajaan alkimia, Gunung Alpin, negara bagian Cao, Sekte Laut Radiant. Tidak ada yang lebih baik jika semua sekte ini terlibat dalam konflik ini. Tawa dingin dan puas terdengar dalam kegelapan. Orang ini siap mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Setelah hari pertama, klan Xian dan kerajaan alkimia tidak melakukan tindakan apapun. Demikian pula, Li Qiye tetap tidak terganggu. Namun, di hari kedua, seseorang datang mengunjungi Li Qiye. Dia adalah observan monark, pemimpin para raja di kerajaan. Li Qiye terus menunjukkan perhatian dan memberikan audiensi. Apakah observan monark ada di sini karena masalah klan Xian? Li Qiye langsung membahas pokok persoalan setelah melihatnya. Sang raja memasang ekspresi pahit ketika dia menjawab, Li bangsawan muda, saya juga sangat tidak berdaya di sini. Raja lain memilih saya sebagai utusan, jadi saya tidak punya pilihan. Li Qiye menatap dan berbicara dengan tenang, raja lainnya. Raja dengan putus asa menjawab, para raja tidak ingin masalah ini mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi. Kerajaan alkimia kami selalu memberikan suara rendah hati dan tidak ingin terjadi pertempuran besar di dalam alam alkimia. Terlebih lagi, konferensi yang disimpulkan akan segera diadakan.
Sekalipun nenek moyang keluarga kerajaan tidak menyalahkan kami para raja akan tetap merasa bertanggung jawab. Kami tidak bisa mengabaikan masalah ini, tapi kami juga tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Selesaikan masalah ini. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, Raja yang taat, bukan berarti saya menolak untuk memberikan wajah apapun kepada Anda atau raja lain dari kerajaan Anda. Anda harusnya tahu betul bahwa masalahnya bukan di pihak saya, melainkan di pihak klan Xian. Raja tidak bisa menahan senyum kecut mendengar jawaban Li Qiye. Li Qiye terkekeh dan berkata, jika raja lain ingin menyelesaikan masalah ini, maka itu bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Beritahu klan Xian untuk menyerahkan Cao Guoyao. Raja yang tak berdaya itu menjawab, sebelum datang menemui bangsawan muda Li, saya melakukan perjalanan ke klan Xian. Sikap Raja Pilar Dunia sangat pantang menyerah. Kecuali bangsawan muda Li memulai dengan meminta maaf kepada klan Xian, tidak akan ada negosiasi mengenai Cao Guoyao. Tidak buruk. Li Qiye tidak terkejut sama sekali dan berkata, kalau begitu kita akan menanganinya 2 hari kemudian. Saya sangat senang bisa mengunjungi klan Xian secara pribadi. Sang raja dengan lembut menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak akan ada penyelesaian damai. Faktanya, dia tahu lebih banyak daripada bangsawan lainnya. Sebelum datang, dia sudah memperkirakan hasil ini. Namun, para raja mendorongnya ke sini, jadi dia tetap harus melakukan perjalanan itu. Li bangsawan muda, terkadang, mundur selangkah adalah cara yang tepat. Sang raja mencoba membujuk Li Qiye sekali lagi, jika ini terjadi sebelumnya, maka saya dan raja lainnya dapat menekan Raja Pilar Dunia agar memberi kami muka. Namun, dia sangat percaya diri saat ini, jadi saya khawatir kedatangan Anda adalah yang dia inginkan. Li Qiye dengan riang bertanya, jadi apa? Sang raja ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, saat ini, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa leluhur suci Huangfu dan leluhur alkimia Xian tinggal di klan Xian. Meski orang bilang leluhur alkimia sudah pergi, aku cukup yakin dia masih di sana. Saya menempatkan diri saya pada risiko besar dengan mengungkapkan berita ini kepada bangsawan muda Li. Saya menghargai perhatian monark. Li Qiye tersenyum dan berkata, karena seseorang menggali lubang sebesar itu untukku, aku akan merasa kasihan atas kerja keras mereka jika aku tidak terjun ke dalamnya. Meskipun raja yang frustrasi ingin menyelesaikan masalah ini, hal itu berada di luar kekuasaannya. Meskipun seluruh kejadian ini mempunyai konsekuensi yang mengerikan bagi pihak-pihak yang sangat terlibat, tidak ada yang akan terselesaikan kecuali keluarga kekaisaran bersedia turun tangan. Li bangsawan muda, saya tidak meremehkan Anda. Raja pada akhirnya berpegang pada tujuan persuasinya dan berkata, meskipun leluhur alkimia Xian tidak dianggap sebagai eksistensi puncak dalam hal budidaya, yang mulia masih merupakan teladan yang hebat. Adapun leluhur suci Huangfu, tidak perlu berbicara lebih jauh tentang kekuatannya. Sang raja berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun Alpine Mountain mendukung bangsawan muda juga harus mengetahui bahwa leluhur alkimia memiliki ikatan yang erat dengan beberapa leluhur keluarga kekaisaran kita yang sangat kuat. Jika Virtuous Paragon dari Alpine Mountain terlibat, maka leluhur dari keluarga kekaisaran tidak akan tinggal diam. Kata-katanya memperjelas bahwa jika Alpine Mountain membantu Li Qiye, maka raksasa yaitu keluarga kekaisaran akan benar-benar turun tangan. Li Qiye terkekeh dan berkata, mengenai hal ini, kamu tidak perlu khawatir, Raja. Alpine Mountain tidak perlu membantuku jika itu hanya menghancurkan klan Xian. Saya sendiri sudah lebih dari cukup. Raja menyerah ketika semuanya sampai pada titik ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghela nafas dengan lembut. Li Qiye melanjutkan, namun, karena Raja sangat tulus, saya akan meminta Anda untuk mengirimkan beberapa kata. Beritahu klan Xian untuk mengusir tua dan muda mereka. Saya tidak berharap bahwa pada hari saya pergi, saya harus membunuh mereka yang lemah dan lemah. Beritahu mereka untuk tidak optimis. Aku akan menepati janjiku dalam menghancurkan klan Xian. Bahkan jika keluarga kekaisaranmu mengambil tindakan, tidak ada yang akan berubah. Mata Li Qiye menjadi tajam saat niat membunuh yang mengerikan muncul. Dia menyerupai binatang prasejarah yang terbangun pada saat ini. Sang raja bergidik setelah merasakan niat membunuh Li Qiye dan memahami bahwa dia tidak hanya menggertak. Li bangsawan muda, saya akan menyampaikan kata-kata Anda.
Pada akhirnya, sang raja menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam sebelum pergi. 3 hari ini terasa sangat lambat, seolah-olah setiap hari sama panjangnya dengan 1 tahun. Mata yang tak terhitung jumlahnya pada Li Qiye dan klan Xian saat banyak orang menahan napas untuk mengantisipasinya. Di hari ketiga saat matahari terbenam di barat, banyak orang yang menunggu matahari terbit kembali. Di dalam kota alkimia, para penonton telah bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Saat matahari terbenam, Li Qiye sekali lagi mengirimkan pesan yang menyatakan, 1 malam tersisa. Jika klan Xian masih menampung anak-anak mereka yang lemah dan lemah, suruh mereka pergi sekarang. Besok, klan Xian akan berubah secepatnya. Saya adalah orang yang penyayang dan akan memberikan waktu bagi Anda untuk mengusir mereka. Kata-kata ini tersebar ke seluruh kota dan klan Xian. Tapi kali ini, tidak ada seorang pun yang muncul dari sisi mereka, hanya densan yang terdengar sebagai jawaban. Saat desas-desus ini muncul, jiwa yang tak terhitung banyaknya dari mereka yang mendengarnya meninggalkan tubuh mereka. Mereka gemetar karena denusan yang mengancam ini. Raja Iblis merasa merinding dan bertanya, apakah itu paragon berbudi luhur? Seorang tua abadi menyadari sesuatu dan berkata dengan takjub, itu bukanlah teladan biasa. Sekalipun bukan seseorang yang melangkah ke jalur surga atau jalur era agung, mereka tetaplah menjadi teladan puncak. Virtuous Paragon adalah gelar umum. Alam ini sangat luas, dan begitu seorang teladan mencapai tingkat tertentu, mereka akan diberikan 2 kemungkinan jalur. Salah satunya adalah menuju kehendak surga. Jalan ini membawa seseorang untuk bersaing memperebutkan kehendak surga untuk menjadi kaisar. Jalan lainnya adalah mencapai sublimasi alam paragon sehingga mereka bisa mendapatkan pengobatan ilahi. Jalan ini tidak akan bersaing untuk mendapatkan kehendak surga. Begitu mereka mencapai puncak, makhluk-makhluk ini akan dianugerahi gelar God King atau mungkin gelar yang lebih tinggi lagi sebagai kaisar penyerang. Sebelum mereka menginjakkan kaki di 2 jalur ini, semua teladan akan dianggap sebagai teladan biasa. Paragon biasa memiliki 5 tingkatan. Dalam urutan menaik, mereka adalah paragon era awal, paragon era meningkat, paragon era damai, paragon era sejahtera, dan paragon era emas. 5 tingkat teladan biasa mudah dimengerti. Paragon era awal berarti dimulainya sebuah teladan baru. Menjadi paragon yang meningkat berarti meraih kesuksesan di generasi mereka. Paragon damai berarti makhluk tersebut memiliki kekuatan untuk menenangkan suatu zaman. Paragon sejahtera mampu memperkuat era mereka sementara paragon emas mampu mencapai era mereka. Pada malam ini, denusan klan Xian mengganggu seluruh kota. Banyak yang terkejut setelah mendengar suara ini. Beberapa orang menduga ada teladan luar biasa yang bersemayam di tempat tinggal mereka. Tidak ada rahasia abadi di dunia ini. Setelah tirai malam dibuka, muncul berita entah dari mana mengenai leluhur alkimia Xian yang tinggal di kediaman mereka. Rumor mengatakan bahwa leluhur alkimia Xian telah lama menjadi alkemis legendaris tetapi tidak dapat mencapai kaisar alkimia, sepertinya dia sebenarnya adalah master legendaris juga. Hati banyak orang tenggelam setelah mendengar suara ini. Seringkali, junior tidak bisa mengukur ranah paragon, jadi mereka hanya menggunakan gelar umum. Contohnya, para leluhur dari kekuatan besar atau pakaian dalam yang sudah tua, sebagian besar adalah teladan biasa. Mayoritas dari mereka adalah paragon era awal atau paragon era meningkat. Hanya sedikit dari mereka yang merupakan paragon era emas. Mereka yang dikenal sebagai master legendaris tidak lagi biasa. Pastinya adalah paragon era emas, yang merupakan paragon tingkat atas. Mereka bahkan bisa menjadi teladan yang telah memulai salah satu dari 2 jalur tersebut. Pikiran pertama orang-orang yang mengetahui bahwa ada seorang master legendaris di klan Xian adalah bahwa Li Qiye harus berhenti main-main. Kehadiran leluhur alkimia Xian di sana bukan hanya berarti mereka telah mendapatkan dukungan pribadinya, tetapi juga berarti bahwa keluarga warisan telah mengungkapkan berdirinya mereka karena leluhur tersebut sebelumnya kuburan di dalam tanah leluhur mereka. Ini bisa diartikan sebagai keluarga yang mendukung klan Xian. Sepertinya ini akan menjadi masalah besar. Seorang raja batu dengan jaringan intelijen yang baik berbicara dengan seseorang di sebelahnya, klan Xian tidak hanya memiliki leluhur alkimia Xian, kelima tetua mereka juga telah bergabung sementara tua dan muda dipindahkan ke cabang lain. Rupanya Raja Pilar Dunia telah mendapatkan dukungan dari klan dan siap bermain.
Klan Xian adalah salah satu cabang keluarga kekaisaran, tetapi klan Xian saat ini bukanlah yang awalnya terpisah. Setelah klan Xian meninggalkan cabang kekuasaan, mereka membentuk beberapa klan berbeda. Klan Xian dari Raja Pilar Dunia hanyalah satu di antara sekian banyak klan lainnya. Kini setelah nenek-nenek moyang mereka, leluhur alkimia Xian telah kembali, bagaimana mungkin klan Xian lainnya tidak mendukung Raja Pilar Dunia? Dengan dukungan penuh mereka, nampaknya Raja mempunyai kekuatan yang cukup. Seorang yang khawatir akan berkumpul, jika klan Raja Pilar Dunia telah mendapatkan dukungan dari keluarga kekuasaannya, bahkan jika Li Qiye didukung oleh ayah pohon alpin, saya khawatir dia tidak akan dapat melakukan apapun. Pada malam ini, seluruh kota sunyi selagi semua orang menunggu matahari terbit dan pertempuran. Ming Yexue perlahan-lahan berkeliaran di sekitar tamannya di dalam taman bersertifikat di tanah leluhur kerajaan. Dia sedang menikmati obat-obatan roh ketika nenek bayi datang untuk melihat informasi terbaru. Apa yang coba dilakukan oleh nenek moyang Xian? Nenek tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata setelah memberitahu Ming Yexue, dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa terlibat dalam urusan junior? Aku ingin tahu manfaat apa yang menjanjikan klan Huang Fu padanya. Ming Yexue yang menawan diam-diam menikmati obat-obatan roh. Nampaknya penampilannya selalu memikat dan mempesona. Nenek moyang Xian pasti telah tersihir oleh leluhur suci Huang Fu. Ming Yexue mengalihkan pandangannya dan merenung, apa yang mungkin dimiliki klan Huang Fu untuk memindahkan leluhur dari kerajaan kita. Kata-kata Ming Yexue benar. Sebagai leluhur dari kerajaan, leluhur alkimia dapat memperoleh apapun yang dia inginkan. Klan seperti Huang Fu tidak memiliki apapun yang bisa menggodanya. Leluhur Xian tidak keberatan untuk muncul dan melepaskan semua kepura-puraan. Dia bahkan menyiapkan jebakan untuk Li Qiye. Ini hanyalah dia yang mendambakan manual Dao Alkimia Li Qiye. Ming Yexue mengucapkan kata-kata anggun yang akan memikat semua orang yang mendengarkannya. Nenek bayi tidak bisa menahan senyum kecut dan berkata, ayah Xian terlalu serakah. Dia sudah berada di puncak dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar alkimia. Ditambah lagi, kerajaan kita memiliki panduan alkimia dari 4 kaisar alkimia yang berbeda ini sudah lebih dari cukup. Nenek, ini berbeda dari sebelumnya. Ming Yexue menggelengkan kepalanya dan berkata, jika, katakanlah, nenek moyang Xian hanyalah seorang alkemis legendaris yang sederhana, maka ceritanya akan berbeda. Namun, dia hanya selangkah lagi dari kaisar alkimia untuk waktu yang lama. Apakah itu berarti dia masih memiliki cita-cita untuk menjadi seperti itu sampai sekarang? Sang nenek tersenyum kecut dan berkata, dengan usianya saat ini dan darah umur panjangnya yang kering, bahkan jika dia bisa mencapai pencerahan, akankah energi darahnya mampu bertahan dalam ujian Dao terakhir? Ming Yexue mengangguk dan berkata, ya, dia memang ingin menjadi kaisar alkimia. Dia mengembangkan buku pedoman tertinggi nenek moyang kita, tetapi dia masih belum bisa memahami semuanya atau melampaui ujian akhir. Dia membutuhkan panduan alkimia yang berbeda untuk membantunya menjadi kaisar alkimia. Dao alkimia Li Qiye tidak bisa membantunya menjadi kaisar alkimia. Nenek tidak mempercayai hal seperti itu. Mengenai Dao alkimia, kerajaan mereka tidak dapat disentuh di seluruh dunia pengobatan batu. Mereka telah menghasilkan 4 kaisar alkimia, jadi mereka memiliki panduan Dao alkimia terlengkap di dunia ini. Tidak ada garis keturunan yang bisa menandingi Dao alkimia mereka. Ming Yexue dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Namun, setelah nenek moyang mendengar tentang pil pemurnian Li Qiye seperti kacang goreng, dia tentu saja tergoda. Paling tidak, dia tidak akan bisa menirunya, jadi dia harus menyaksikannya dengan matanya sendiri. Saya khawatir saat dia melihat penguasaan kayu dan serangga Li Qiye adalah ketika dia bertekad untuk menangkap Li Qiye. Lagi pula, dia membutuhkan Dao alkimia tertinggi milik Li Qiye. Ming Yexue dengan lembut menghela nafas setelah mengungkapkan spekulasinya. Penguasaan Li Qiye atas serangga dan kayu memang sangat menakutkan. Nenek harus mengakui hal ini. Dia kemudian memiliki beberapa keraguan dan bertanya, namun, 4 manual dari kaisar alkimia kita tidak cukup untuk menjadi kaisar alkimia, jadi bisakah manual Li Qiye melakukannya? Siapa yang tahu? Ming Yexue juga berpikir sejenak sebelum menjawab, 4 kaisar alkimia kita bisa dikatakan berasal dari asal yang sama. Jalur yang mungkin mereka lewati telah dikorbankan.
Nenek moyang Xian membutuhkan sudut pandang yang lain, sublimasi yang berbeda untuk memahami ujian Dao terakhir. Lagi pula, ilmu yang mendefinisikan bangsawan muda Li memang menakutkan. Saya belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu sebelumnya. Aku bahkan menduga bahwa panduannya bukan berasal dari kaisar alkimia manapun, dia mungkin mendapatkan warisan Dewa Alkimia. Warisan Dewa Alkimia, nenek bayi kaget. Sejak awal, terdapat banyak kaisar alkimia, namun tak seorang pun berani menyebut diri mereka sebagai dewa. Hal ini terutama dilakukan untuk menghormati Dewa Alkimia, namun juga karena tidak ada kaisar alkimia yang mampu mencapai level Dewa Alkimia. Sang nenek tidak dapat menahan diri untuk berkata, itu tidak mungkin. Warisan Dewa Alkimia telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang kita telah mencarinya selama beberapa generasi, namun tidak ada yang berhasil. Bagaimana Li Qiye bisa mendapatkan warisan ini? Ming Yexue menjawab, dunia ini tidak dapat diprediksi, jadi siapa yang dapat memprediksi pergerakannya secara akurat? Bersambung.